Oke, halo teman-teman. Jumpa kembali bersama Akademi Aliarkam. Kali ini kita akan mendiskusikan seperti tema di poster kita, Das Kapital dan Generasi Milenial. Bersama dengan tamu spesial, Francesco Hugo dari Filsebat. Ya, selamat datang Bung Hugo. Terima kasih sudah Oh, Bung menyediakan Adi. waktu untuk berdiskusi bersama kita. Ya, Bung Hugo ini teman-teman, buat yang belum sempat mengenal, dia rajin menulis di kolom logika Indoprogres. Ya, jadi kalau teman-teman buka indoprogress.com ada kolom logika. Nah, itu beberapa tahun terakhir yang nulis hampir selalu Bung Hugo terus ini. Ya, jadi bisa dibaca. Mungkin sebulan atau 2 bulan sekali ya tulisannya yang baru muncul. Nah, jadi boleh dibaca itu mendiskusikan macam-macam terkait Marxisme dan kaitannya juga sama tema-tema yang seringkali populer. Terakhir sama samurai ya, Bung ya? Iya, Bung. Ya. Nah, jadi cocok ini untuk jadi pembicara kita ini tentang Das Kapital dan generasi milenial. Selain itu, Bung Hugo ini juga aktif di Filsebat ya. Ada YouTube channel-nya sendiri juga buat teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe. Dan di situ ada berbagai macam video, tetapi salah satunya kita bisa menonton juga penjelasan-penjelasan tentang bab demi bab Das Kapital ya, Bung ya? Iya, Bung. Iya, dan penjelasannya enak sekali diikuti gitu, kayak anak-anak muda. Jadi cocok lah ini untuk kita diskusiin Das Kapital dan generasi milenial. Oke, Bung Hugo. Iya, Bung. Gimana, Bung? Ya, silakan ini apa namanya? Kita mau tanya-tanya dulu ya. Ini kita Boleh, santai boleh. aja diskusinya ya. Iya. Generasi milenial kan santai kan. Nah, kita mau tanya nih, kalau Bung Hugo ini dulu udah berapa lama sih belajar Das Kapital atau menggeluti Das Kapital ini udah berapa lama sih? Kapital itu saya pertama kali belajar itu sama Bung Dede itu. Bung Dede itu dosen saya kebetulan di Unpad kan, di Pajajaran, dosen antropologi. Nah, kita dulu ada klub belajarnya, Bung, tahun 2013. Dari 2011 sebenarnya, Bung, cuman kita baru buka Kapital itu 2013. Itu kita bikin klub diskusi gitu sampai saya lulus tuh 2015. Itu kita udah berhenti, Bung, karena udah pada pindah ke kota masing-masing kan. Saya ke Jakarta, teman-teman juga ke Jakarta. Terus Bung Dede ditinggal di Jatinangor. Nah, itu sempat berhenti 2019 kemarin. Saya sama teman-teman gue sebat berusaha mau bikin kelas diskusi kapital lagi, Bung. Jadi ya kurang lebih udah, ya baru sih, Bung, baru 2013. Ini berarti sekitar ya 7 tahun lah, Bung. Oh, 7 tahun ya. 7 tahun itu Baru. ya cukup lama juga lah. 7 tahun. Ya, mungkin Bung Arkam bisa menyambung Bung Arkam nih. Ya, kalau saya sih eh, sederhana saja. Kenapa sampai sekarang ini masih menggeluti kapital ya? Kenapa kok terus-menerus belajar tentang kapital, tentang Marx, Marxisme itu kenapa ya, Bung? Penasaran sebenarnya, Bung. Awalnya tuh apa ya? Sistem apa ya masyarakat hari ini tuh, sistem ekonomi hari ini tuh yang katanya kapitalisme itu menyediakan kesempatan bagi semua orang, tapi kok eh, kalau kita lihat langsung itu kok nyatanya enggak gitu, Bung ya. Kenyataannya apa ya? Dia itu ada masalahnya gitu, Bung, banyak masalahnya. Tapi kan kita nggak bisa ngejawab permasalahan itu cuma dari sisi moral atau cuma dari baik buruk aja kan, Bung ya. Kita mesti lihat akarnya gitu. Jadi sebenarnya ada di dalam ada kontradiksi atau ada flow gitu, cacat di dalam masyarakat ini tuh apa gitu, Bung. Nah, saya mencoba mencari jawaban itu di kapital itu, Bung, karena di sini di kapital itu kita berusaha membedah masyarakat kapitalisme sampai ke bijinya gitu, Bung. Akar-akarnya gitu. Oh, Jadi iya, iya, iya. awalnya karena itu sih, Bung, karena selalu penasaran aja gitu, kayak apa ya, selalu mencari tahu apa sih sebenarnya
permasalahan utamanya di kapitalisme itu gitu. Oh, kita kan selalu kan protes kan, Bung ya. Ada apa sih? Kita selalu pasti banyak banyak protes tentang masyarakat hari ini gitu. Tapi kita bingung gitu. Mau nyalahinnya kemana gitu kan, Bung. Nah, berarti kita kan coba lihat hal yang objektif ya, Bung. Yang objektifnya di mana sih? Oh, berarti di sistem kapitalisme itu sendiri coba kita lihat gitu, kita bedah. Jadi makanya saya penasaran terus dan lewat kapital ini kita bisa ngebedah, Bung. Kalau dari saya, sepengalaman saya, Bung ya, selama 7 tahun terakhir ini, itu saya terjawab, Bung, pertanyaan-pertanyaan itu. Iya, oke. Oke. Iya, dulu ceritanya ini kan terakhir-terakhir ya, jadi bisa terjawab ya. Tapi bisa diceritain nggak dulu dari pertama kali sendiri, pertama kali kok bisa sampai masuk, kok bisa sampai nyemplung ke apa namanya pergulatan dengan kapital ini, kok bisa sampai tertarik itu, kira-kira titik awalnya persisnya gimana? Ini sih sepertinya awalnya gara-gara Bung Dede ini, Pak Dede ini yang meracuni kita semua lah, Bung. Awalnya itu kita belajarnya dari manifesto, dari Grundrisse, dari Jerman Ideology, terus bahas kajian kayak tesis on Feuerbach, Bung. Jadi tulisan-tulisan yang klasik, yang filsafat, yang gitu-gitu, Bung. Nah, terus mulai 2013, Pak Dede ngajakin, yuk kita bikin ini aja, yuk kita ngaji kapital lah gitu. Jadi kita tiap hari Jumat, Bung, sebelum Jumatan tuh kita selalu ngumpul di ruang rapat gitu kan, ruang rapat dosen gitu, terus kita ngobrol aja, Bung, itu kita baca satu per paragraf ditranslate, kayak tadarus, Bung, tadarus kapital jadi. Nah, mulai di situ terjerumus lah saya, Bung. Jadi ini menarik banget dan menjawab semua pertanyaan kegelisahan saya tentang masyarakat hari ini gitu, Bung. Oh, jadi apa sebelum Jumatan ya? Sebelum Jumatan, Bung. Tapi habis itu tetap Jumatan nggak? Pertanyaannya bagus, Bung. Ada yang Jumatan, ada yang pura-pura lupa, Bung. Udah menggantikan ya? Khotbah Jumatnya ya khotbah Pak Dede itu, Bung. Oh iya. Iya. Oke, Bung Arkam mungkin. Ya, ini Kapital ini kan buku tua ya, ratusan tahun lalu ditulis, kemudian ada sejarah yang membentang ya dari zamannya Marx dengan kita sekarang. Ini kira-kira selain itu kesulitannya apa lagi ya, Bung, dalam membaca Kapital gitu? Sebenarnya yang paling sulit, Bung, pertama ada 2, Bung, kesulitan, Bung. Pertama itu dari bahasa, Bung ya. Kalau bahasa itu kan kita lebih enak baca yang pakai bahasa Inggris, Bung. Karena kalau yang pakai bahasa Indonesia yang versi Oi Haijun itu oke sih, cuman maknanya itu jadi terbalik-balik, Bung. Yang masalah itu pertama. Masalah kedua adalah ya itu, Bung, konsistensinya itu, Bung. Kalau mau baca itu kadang-kadang kita kan waktu juga berhalangan, kita susah nyari waktunya. Di satu sisi harus kerja, harus bergelut dengan ibu kota gitu kan, Bung, tapi di sisi kita harus baca, itu kan butuh Bung, butuh effort itu, Bung, baca Kapital itu. Butuh waktu luang yang benar-benar kita bisa fokus, kita bisa ngebayangin, mikir gitu, Bung, sambil browsing, nyari-nyari data lain untuk bukti-buktinya, Bung. Jadi yang paling susah sebenarnya ya dari diri kita sendiri, Bung, keinginan kita mau bacanya itu, Bung, sebenarnya. Tapi kalau udah dibaca, apalagi bareng-bareng, sebenarnya nggak susah sih, Bung. Ada teman diskusi gitu yang penting. Oke. Nah, menarik ini. Nah, sekarang kita lebih masuk ke tema kita ya, generasi milenial ya. Nah, ini nih permasalahannya. Generasi milenial kita ini kan katanya nggak tahan lama-lama baca, lalu berkonsentrasi gitu. Sementara Kapital ini kan terkenal tebal ya. Terus bukan cuma tebal tapi juga susah dibaca gitu. Jadi bahkan untuk buku yang mudah dibaca tapi tebel aja mungkin generasi sekarang udah jarang yang bisa berkonsentrasi gitu. Tapi apalagi udah tebel, rumit lagi. Nah, kira-kira kalau menurut Bung Hugo sendiri, kira-kira pergumulannya gimana ini? Kira-kira bagaimana ya menghubungkan Das Kapital ini sama generasi milenial?
Wah, itu ini sih, Bung. Sebenarnya saya udah ada paparan sedikit sih, Bung, untuk menjelaskan hubungan antara generasi milenial, Bung, sama kapital tuh sebenarnya saya udah ada paparan nih, Bung. Tapi kalau misalnya ini saya ceritain aja lah, Bung, ya langsung ya. Iya, iya. Jadi apa ya? Sebenarnya karena kapitalisme itu objektif, Bung ya. Dia itu mekanisme kerja yang berlaku hari ini ya, Bung. Jadi dia itu nggak akan lepas dari hidup kita sehari-hari gitu, Bung. Kecuali kita mau tinggal di kutub utara atau kutub selatan gitu, Bung, yang nggak ada apapun gitu. Nah itu kita baru bisa terlepas dari relasi itu gitu. Semerdeka-merdekanya kita gitu, kita nggak akan lepas dari yang namanya relasi upahan gitu. Karena kita sendiri hidup mesti makan kan, Bung. Untuk makan kita mesti kerja gitu. Biar dapat duit kan gitu. Kita ngambil mangga di rumah tetangga kan masih kan diomelin, Bung, gitu. Bisa dilaporin polisi. Nah, jadi hubungannya sama generasi milenial sebenarnya banyak banget, Bung. Di satu sisi kita ini yang umuran-umuran kita lah, Bung, ya, umuran-umuran saya dan teman-teman mungkin di sini itu rentan banget yang namanya misalnya di PHK gitu, Bung, ya. Rentan banget kalau misalnya kita apa namanya dipotong gajinya segala macam gitu-gitu. Itu kan itu kita apa ya, Bung, kita rasakan secara langsung, Bung, secara empiris gitu. Nah, dan yang parahnya, Bung, kapitalisme ini apa ya? Ini secara empiris sebenarnya nggak mengerikan gitu, Bung. Asik-asik aja gitu. Saya senang bisa nonton Netflix, bisa denger Spotify, bisa wah asik lah pokoknya bisa macam-macam kita hari ini gampang, Bung, ya. Lapar kita tinggal beli Indomie gitu kan. Nah, sebenarnya kapitalisme ini asik-asik aja gitu. Karena yang penampakan secara empirisnya itu ya asik-asik aja. Tapi kita kan baru kerasa gitu, Bung. Baru kerasa nggak enaknya ketika kita di PHK, gaji kita dipotong. Nah, itu yang kadang-kadang di benak kita semua nih pasti selalu terbersit gitu. Ada apa ya dengan masyarakat kita hari ini gitu tuh. Minimal di diri kita sendiri, Bung, ya. Kalau misalnya kita belum ada empati untuk orang lain, minimal diri kita sendiri kayak kenapa ya kok saya kerja itu 48 jam gitu seminggu kok saya nggak kaya gitu ya, kok nggak kebeli-beli rumah gitu kan, gitu misalnya, mau nikah susah gitu, Bung, ya, nggak ada duit gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan itu kan yang selama ini nggak kejawab, Bung, ya. Dan kita cenderung lari ke penyelamatan diri sendiri aja, misalnya ya kita ya berdoa lah gitu, atau kita meditasi lah, atau kita pergi liburan lah gitu, Bung, yang mana sebenarnya malah ngabisin duit gitu kan. Nah, itu kan Maka nikah lagi. Iya, Bung, kan nikah, Bung, gitu, liburan terus gitu. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar di setiap hari kita tuh kan selalu kayak gitu, Bung, yang selama ini kita nggak pernah nggak nemuin jawabannya gitu. Nah, nemuin jawabannya ya kalau menurut saya pribadi ya ada di kajian-kajian Marxisme itu, Bung, karena kajian Marxisme itu ngebahas masyarakat kapitalisme, dan kalau kita ngomong kapitalisme ya nggak akan lepas dari kapital itu sendiri, Bung, gitu. Kajian kapital yang di Das Kapital, karena itu adalah inti dari cara berpikirnya materialisme realistis dan historis, Bung, di kapital itu. Makanya sebenarnya kita berangkat dari yang realistis aja, Bung, ya gitu kan. Penderitaan kita sehari-hari gitu kan. Teman-teman naik Transjakarta tiap hari, naik KRL, pegel-pegel berdiri gitu kan, pagi-pagi ngantuk-ngantuk, itu sebenarnya ada apa ya? Sebenarnya enggak itu enggak natural gitu, Bung. Sistem ini ada yang nggak natural gitu. Kita ngeliatnya akan-akan terberi aja kan, terberi dari kita lahir udah kayak gini gitu. Padahal sebenarnya sistem ini baru, Bung, baru banget, dan ini nggak sesuai dengan gerak alam gitu. Ada kontradiksi. Nah, di kapital itu dijelasin itu, Bung. Makanya kaitannya itu sih, Bung, kalau sejauh ini yang saya perhatiin, Bung. Oke, menarik. Jadi apa namanya? Mau milenial, mau generasi boomers, mau apa selama kapitalisme masih ada, Das Kapital akan selalu relevan ya, Bung. Masih relevan, Bung. Iya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, tadi Bung Hugo udah bilang udah ada paparannya ya? Apa mau dipresentasikan aja? Nggak apa-apa kalau Bung Ali dan Bung Haram mau nanya-nanya aja, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau Nggak apa-apa, dengerin paparan saya, dipresentasiin dulu aja. Nanti kita lanjut tanya-tanya oh gitu, lagi. oke. Ya. Saya coba share screen ya, Bung, ya. Oke, silakan. Udah bisa belum itu? Udah. Nih udah keluar, Bung? Oh, oke, sip. Udah, Bung, ya? Oke, sip.
Oke, selamat datang di abad kapitalisme, Bung. Ini Ya. adalah nabi kita di dalam masyarakat kapitalisme, Bung. Ini adalah Jeff Bezos, Bung. Ini salah satu orang terkaya di dunia hari ini gitu, Bung. Jadi kalau mau kaya ya baca Kapital terus habis itu berimanlah pada Jeff Bezos. Ini lucu banget ya, Bung. Dia tuh ini meme sarkas banget, dia ketawa-ketawa itu di depan Kapital gitu, Bung gitu. Mars mau ngomong apa terserah, saya tetap kaya gitu kan, Bung. Ya. Nah, oke, lanjut, Bung. Mungkin saya akan bahas ini dikit, Bung nih. Apa sih sebenarnya yang terjadi hari ini gitu, Bung ya? Kenapa itu Das Kapital masih penting gitu? Dan yang ketiga, apa sih yang bisa kita kerjakan gitu, Bung? Ya. Good. Nah, ini Bung, ini adalah quotes di pengantar pertama Kapital, Bung. Ini benar-benar nggak memotivasi, Bung ya. Orang yang mau belajar Das Kapital tuh nggak termotivasi baca ini, Bung. Bung lihat aja, Bung. Every beginning is difficult gitu. Quotes in all sciences. Jadi kalau Bung baca tuh di pengantar, dia tuh ngomong begini, Bung, Mas, Bung. Itu saya waktu pertama kali baca sama Pak Dede, bilang, Pak Dede, ini kok begini banget pengantarnya, Bung. Nggak ada semangat-semangatnya. Tapi emang bener, Bung. Apa ya, menguji sesuatu tuh kalau kita ngomong sains, Bung ya, itu memang nggak mudah dan itu butuh effort, butuh waktu yang banyak dan butuh pengorbanan, Bung. Itu yang dibilang sama Marx di sini. Bahkan dia sampai ngerjain ini sakit-sakitan, terus ditolongin Engels. Untung Engels kaya, Bung ya gitu. Untung dia CEO gitu ibaratnya. Jadi bisa minta tolong. Nah, oke, Bung. Nih kita lihat inilah, Bung ya, sejarah kita kan sejarah manusia lah, 300.000 spesies kita itu, Bung. Itu baru sekitar 2 abad ini itu terjadi perubahan yang benar-benar signifikan, Bung. Perubahan yang benar-benar apa ya, beda banget, Bung, dari sebelum-sebelumnya gitu. Sebelumnya tuh nggak seru lah gitu. Paling cuma perang-perangannya aja gitu seru. tapi nggak ada sesuatu yang benar-benar beda, Bung ya, Bung. Bung lihat ya, Bung ya, dari Homo erectus nemuin api sampai BTS nomor 1 di Billboard itu kejadiannya benar-benar macam-macam, Bung gitu, Bung. Ini cuma untuk refresh aja, Bung ya, kita sejarah kita selama ini gitu. Nah, ini baru sekitar abad-abad 18 aja lah itu ada gejolak gitu, Bung. Nah, ini Marx di pengantarnya juga bilang, Bung, di Das Kapital bahwa ada bentuk masyarakat baru, Bung, yang bergejolak di Inggris, Bung. Jadi ini beda gitu, Bung. Sesuatunya beda dari sebelum-sebelumnya, dari zaman Romawi, dari zaman Yunani, itu beda ini. Ini aneh gitu masyarakatnya gitu. Dia itu punya mekanisme yang unik dan bisa beradaptasi di semua kondisi di ujung dunia gitu, Bung. Kecuali di Mars atau di Neptunus saya nggak tahu, Bung ya. Tapi ini bisa beroperasi dimanapun di dunia gitu. Dan Marx bilang ras pekerja tuh mesti tahu ini gitu, Bung. Mesti tahu mekanisme masyarakat ini biar meskipun kita nggak bisa menghentikannya, Bung, menghentikan gerak laju dari perubahan ini, tapi kita minimal bisa mengurangi rasa sakit kelahirannya, kata Marx, Bung. Jadi minimal kita bisa mengantisipasi supaya nggak terlalu buruk gitu. Karena apa? Karena di Inggris waktu itu kan udah ada aturan-aturan seperti misalnya undang-undang kerja 12 jam, kerja 10 jam, 8 jam. Nah, sedangkan di Eropa dulu belum ada, Bung. Atau di India atau di Indonesia tuh waktu itu abad 18 tuh belum ada. Jadi benar bakalan eksploitasi gila-gilaan, Bung gitu. Jadi nggak ada aturan sama sekali, nggak ada undang-undang segala macam. Jadi Marx ngingetin itu, ayolah pekerja sedunia gitu, belajarin ini gitu, pelajari nih bentuk masyarakat ini gitu. Mekanisme kerjanya dipelajarin supaya kita bisa mengurangi rasa sakit lahirannya gitu. Nah, kayak apa sih, Bung, bentuk masyarakatnya, Bung gitu? Nah, ini sih secara garis besar kayak gini, Bung. Bung, sorry, Bung. Ya. Sambil tanya ya. Boleh, Bung. Maksudnya kalau mengurangi rasa sakit kelahirannya tuh gimana, Bung ya? Jadi di masa itu, Bung, di abad 18 itu kapitalisme itu kan belum mendunia, Bung ya. Masih cuman di Eropa sama di Inggris gitu. Ketika dia dibawa ke Indonesia misalnya, Bung ya, atau dibawa ke Cina waktu itu makanya kan terjadi banyak banget ini, Bung ya, konflik segala macam gitu. Ada perang, ada segala macam, ada perang candu segala macam, ada di Indonesia bahkan ada banyak banget apa, Bung ya? Banyak banget perubahan-perubahan yang mendadak gitu, Bung, yang kacau gitu. Jadi kita nih sebagai orang yang nggak punya apa-apa gitu dirugikan, Bung, di masa itu gitu. Nah itu, jadi rasa sakit kelahiran itu Bung. Jadi kita yang tadinya kita hidup dari perhambaan nih, Bung, yang saya bilang di sini nih, Bung. Kita hidup nggak harus menjual tenaga kerja kita seluruhnya gitu, Bung. Jadi kita cuman ya kita kerja di lahannya orang,
kita dikasih ini Bung ya, dikasih hasil panen gitu. Kita bisa makan gitu. Enggak, jangan tuh sebentar. Minggu. Nah, tapi ketika kita dimasuk di masyarakat hari ini gitu, kita kan nggak bisa gitu Bung ya, nggak ada lagi sistem bagi hasil gitu. Ada sih mungkin di pertanian di daerah Jawa Barat gitu misalnya kayak mertelon, pokoknya yang bagi-bagi itu Bung ya, itu kan ada ya di pertanian. Tapi di masyarakat feodal dulu kan sistemnya kan kita dibagi hasil Bung ya, kita kerja dikasih hasilnya gitu. Tapi di kapitalisme ini enggak Bung. Jadi kita dikasih duit gitu. Karena kita nggak punya apa-apa lagi gitu kan Bung. Dan kita udah tercerabut dari relasi-relasi perhambaan itu gitu. Dan ini yang parah banget Bung, makanya waktu itu banyak orang sakit, banyak orang nggak punya rumah, banyak orang yang mati karena itu gitu loh Bung. Jadi dunia tuh kaget Bung lihat bentuk masyarakat yang baru ini gitu. Ini kayak apaan nih gitu kan, kok aneh gitu. Kita kan nggak bisa makan duit Bung, kita nggak bisa makan pohon sterling gitu, kita makan nggak bisa gitu. Tapi kita bisa makan mangga, bisa makan stroberi gitu. Nah orang-orang di zaman dulu kaget Bung, gitu. Gimana kita hidup dari duit? Oh gitu kita mesti beli, mesti segala macam. Makanya muncul Bung ada kategori-kategori yang mana kita ada orang yang harus menjual tenaga kerjanya, sama ada orang yang membutuhkan tenaga kerja untuk mendapatkan keuntungan. Nah itu kalau di manifesto kan ada Bung, itu proletariat sama kapitalis gitu. Nah, bourgeois lah nyebutnya Bung. Nah terus yang paling unik itu di masyarakat baru ini barang-barang itu diproduksi secara massal Bung, dan dijual dengan harga-harga yang disetujui oleh masyarakatnya gitu, yang beda gitu. Dan muncullah negara-negara berdaulat, muncul sistem hukum modern, perdagangan internasional gitu-gitu mulai muncul di abad-abad 18 ke 19 itu. Jadi baru Bung ya, ini kita hidup di masyarakat yang baru cuman 2 abad, 3 abad Bung gitu. Baru banget ini gejala ini. Cuman udah bisa bikin manusia menapaki jenjang sejarah yang benar-benar gila-gilaan Bung. Kita bisa sampai bulan itu buktinya gitu kan. Itu institusi. Nah, jadi ini Bung. Dari masa ke masa terus dari zaman ke zaman lah sampai ke sini Bung, sampai ke hari ini Bung gitu Bung. Kita semua pasti nggak ada yang nggak pernah menggunakan produk ini. Saya berani jamin, coba ada nggak yang pernah nggak pakai salah satu produk ini? Saya berani ini deh jungkir balik nggak pakai baju telanjang muter-muter Jakarta kalau ada orang yang belum pernah pakai salah satu produk ini. Ya jangan ya, kalau ada orang Kanekes, ada orang Mentawai, jangan ikut diskusi ini, ntar saya jadi beneran ini deh beneran telanjang lari-lari ini. Nah, itu teman-teman lihat ya, ini ada paling gede aja itu ada Apple sama Microsoft sama Google gitu. Itu ini gejala-gejala yang hari ini kita anggap biasa, tapi sebenarnya ini nggak biasa teman-teman. Ini unik, masyarakat ini hari ini unik banget. Nah, ada nggak yang nggak pernah bersentuhan gitu kan? Bisa nggak kita hidup tanpanya gitu kan? Ya teman-teman kita di Kanekes atau di Mentawai bisa gitu. Cuma kita yang hidup di Jakarta atau di kota-kota lain yang bersentuhan dengan kapitalisme nggak akan bisa lepas dari ini teman-teman. Kita nggak akan bisa hidup tanpa berbagai macam brand ini gitu. Jadi nikmat kapitalisme mana lagi yang kamu dustakan teman-teman? Enak banget kan Bung ya? Iya, enak kalau bisa beli Bung. Iya kan Bung? Bung mau apa? Bung lapar, tinggal ada McD. Bung mau pakai baju, ada LV. Bung mau pakai komputer, ada Microsoft. Bung mau cukur jenggot, ada Gillette nih. Enak kan Bung? Enak tapi kalau bisa beli. Iya bener Bung, makanya kita bergantung sama relasi upahan tadi Bung gitu. Relasi upahan yang kita mesti punya duit untuk bisa bertahan hidup Bung. Padahal sebenarnya kita kan nggak bisa makan duit Bung ya. Kita bisa makan nasi, tapi kita nggak bisa makan duit. Jadi yang tadi saya bilang ini bentuk masyarakat ini nih agak aneh gitu Bung, nggak sesuai dengan jalannya alam gitu. Nah, terus kita ngomong sekarang milenial Bung, milenial itu apa sih gitu kan? Ini sebenarnya nggak pasti ya Bung ya, cuman nih katanya peneliti-peneliti ini rata-rata tuh kayak gini Bung gitu. Jadi kalau Gen X sama milenial tuh bedanya tuh yang satu suka email, yang satunya pakai messenger gitu kan. Terus kalau Gen Z pakai emoji gitu. Padahal nggak juga sih, saya juga senang tuh email-emailan gitu. Ya, tapi ini nggak pasti teman-teman ya. Ini cuman cuman perakiraan aja dan jadi contohnya kayak gini lah millennials tuh kalau teman-teman lihat bisa kayak gini Bung. Tuh Beyonce sama Coldplay gitu ya, saya suka sih dua-duanya, tapi saya juga suka Queen gitu, Elvis saya juga, Beatles saya juga suka gitu. Nggak pasti, tapi ya millennials tuh rata-rata kayak gini teman-teman ya, yang lahirnya tahun 81 sampai 95 gitu. Saya termasuk berarti, oke. Bung Ali dan Bung Ahram masuk ya? Iya, Mas. Masuk Bung. Kalau ada yang Gen X, ini boleh juga nanti sharing-sharing nih. Oke, terus
Jadi saya waktu itu cari-cari browsing kan, saya nemu di iPulse sama Business Insider nih, sama kumparan dari generasi milenial itu ternyata diwawancara, dikumpulin datanya, yang menurut mereka masalah tuh ini teman-teman nih. Ada 15 biji lah yang sebelah kiri dari iPulse, yang sebelah kanan Business Insider bilang ada 7 masalah. Dan itu adalah masalah-masalah yang sebenarnya punya suatu akar, teman-teman. Akar permasalahan. Saya bukan determinis ya, teman-teman ya, cuman nanti kita akan buktikan kenapa gitu, kenapa bisa sampai saya bilang dia punya satu akar masalah gitu. Oke, teman-teman yang udah mengkaji Marxisme pasti kayak Bung Ali dan Bung Ahram pasti udah paham lah gitu. Kenapa ini bisa mengarah ke satu sumber tunggal masalah gitu, Bung. Iya. Ini pokoknya gini teman-teman udah bisa lihat ya. Tuh, konflik agama, kemiskinan, ketidaksetaraan, konflik dan perang skala besar gitu-gitu. Terakhir perangnya ada Nagorno-Karabakh ya teman-teman ya, di Azerbaijan sama Armenia, nah gitu-gitu. Kurangnya pendidikan. Next, teman-teman pasti kan yang teman-teman milenial tuh pasti tahu ini kan gitu kan, V for Vendetta, Mockingjay, terus sama Social Dilemma nih yang paling baru banget nih. Ini film-film ini nih sebenarnya film-film yang menggambarkan bentuk masyarakat kita teman-teman, kalau teman-teman sadari nih. Jadi V for Vendetta tuh ya pasti Bung Ali dan Bung Ahram udah pernah nonton ya. Iya. Hunger Games juga gitu kan. Itu Social Dilemma. Jadi itu sebenarnya emang ada yang nggak beres dengan masyarakat kita, dan mereka menyampaikannya lewat film gitu. Saudara-saudara itu menyampaikan mungkin mereka bisa aja sadar gitu, tapi bisa aja nggak sadar, tapi akhirnya menyampaikan lewat film. Dan yang di bawah pasti udah kenal lah gitu kan. Warkop DKI gitu, yang sebenarnya mereka banyak banget kritik tapi dikemasnya secara komedi dan halus gitu teman-teman. Nah itu menggambarkan Indonesia dulu ketika di zaman Orde Baru gitu. Jadi sebenarnya di film aja gitu, di pop culture itu udah ngasih tahu kita gitu. Cuma kita nggak kena kadang-kadang kayak iya Bung ya. Iya. Nah gitu makanya kita mesti lebih dari itu gitu Bung. Setelah kita mengenal lewat film, kita mesti lebih dari itu, kenal lagi. Lalu next ini lagu-lagu aja nih minimal kan. Kalau teman-teman tahu Bob Dylan, ada John Baez itu kan masih kenal lagunya kan, yang benar-benar semangat perjuangan lah gitu, menyuarakan ketidakberesan di dalam masyarakat. Dan kesini-sini ada Bella Ciao yang dijadiin EDM, terus ada lagu Buruh Tani yang dijadiin DJ Angklung full bass, men. Itu asik banget. Kalau saya sih seneng dijadiin gitu, karena ini lebih menyentuh akar rumput gitu loh. Lagu-lagu gini kan harus dinikmatin dan orang mesti tahu gitu. Ada bahwa lagu ini lagunya kita gitu, lagunya kelas pekerja gitu. Jadi mau di cover dari koplo atau sampai lagu kasidah juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kan pesannya tersampaikan gitu. Jadi lewat musik aja tuh sebenarnya udah banyak ya. Teman-teman mungkin udah tahu gitu, banyak yang menyuarakan bahwa masyarakat hari ini tuh nggak beres gitu. Nah terus jadi ya kita bisa bandingin teman-teman ya gitu, masyarakat kita hari ini kita kayak The Simpsons. Kita bisa bandingin sama teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Bushman tuh ya, itu yang di film God Must Be Crazy yang gitu. Nah itu mereka nemu botol aja kaget gitu kan, botol Coca-Cola gitu. Dan masyarakatnya simpel aja Bung gitu, mereka simpel, nggak ribet kayak kita gitu. Dan yang kita masyarakat kita tuh digambarkan banget di The Simpsons ini gitu, benar-benar kacau gitu. Nah jadi ini ada di Amerika tuh ya mural tuh kan, Corona is the virus gitu, capitalism is the pandemic gitu. Nah itu sebenarnya benar gitu, nggak salah sih orang yang bikin ini, benar gitu. Dan kita selalu bertanya-tanya gitu kan, teman-teman yang di persimpangan kiri jalan tuh selalu bertanya-tanya gitu, ada nggak sih jalan lain selain kapitalisme gitu kan? Terus mungkinkah gitu ada dunia selain kapitalisme gitu? Bukan dunia ini ya, bukan dunia dunia mistis gitu, bukan, maksudnya bukan dimensi lain, tapi ya masyarakat yang lebih baik gitu. Dan seperti apa gitu dunia yang bukan kapitalisme itu selalu jadi pertanyaan-pertanyaan di tiap golongan teman-teman yang selama ini resah dengan kapitalisme gitu kan. Itu terserah teman-teman posisi di mana ya, di camp Marxis atau camp anarki atau camp apapun, pasti kan gerah dengan ini gitu. Oke, jadi ya sebagian besar dari kita pasti mulai dari sini gitu kan, pasti baca dari manifesto komunis, terus baca ya Perang Manis gitu kan. Itu nggak apa-apa teman-teman, yang penting teman-teman udah ada usaha untuk mau baca gitu kan, karena generasi milenial kayak Bung Ali dan Bung Ahram kasih tahu, saya nggak bisa ngejudge ya, cuman beberapa dari kita sebagian besar agak males baca buku gitu kan. Jadi lebih senang mungkin nonton
YouTube gitu. Makanya saya senang tuh Akademi Ali Arkham tuh bikin video-video yang enak ditonton dan bisa didengar langsung gitu dan interaktif lagi kan. Itu mudah dimengerti, itu bagus banget untuk menyampaikan pesan ke generasi milenial hari ini gitu, Bung. Makanya saya juga ikut-ikutan nih sama Akademi Ali Arkham, saya bikin video tapi kapital gitu. Nah, nggak apa-apa teman-teman, kita mulai dari sini kan. Meskipun bukunya Framanis ini nih banyak banget di pro kontra ya. Ini saya juga, Bung Dede mungkin lebih banyak ngasih kritik di tulisannya Framanis ini. Ya manifesto juga kita tahu lah ini masih crude banget ya. Ini mereka nulisnya di masa ketika revolusi Eropa 1848 itu. Jadi mereka benar-benar idealis banget gitu. Nggak apa-apa. Ya, kita mulai dari situ nggak apa-apa teman-teman. Tapi yang penting kalau saran saya sih kalau mau mendalami Marxisme atau penasaran dengan Marxisme ya belajar di Ali Arkham aja lah. Gitu. Di subscribe aja. Filsafat juga. Rekomendasi itu. Oke. Jadi saya cuma mau bilang ke teman-teman gitu. Jadi dari manapun kita mulai belajar Marxisme gitu, itu pasti ujung-ujungnya ke kapitalisme teman-teman gitu. Nggak apa-apa kita mulai dari mazhab Frankfurt, kita mulai dari tadi buku Framanis, nggak apa-apa. Tapi ujung-ujungnya pasti kita ngebahas tentang kapitalisme. Dan kita jangan sampai salah arah teman-teman gitu. Kita harus jangan sampai kita ke arah-arah yang lain gitu. Boleh sih, kita kan interseksional ya sekarang ya, jadi ya saling berkaitan gitu. Tapi kita harus jangan lepas analisis kita terhadap bentuk masyarakat kapitalisme itu sendiri gitu. Dan kalau ngomongin kapitalisme, itu pasti nggak akan lepas dari Das Kapital teman-teman. Karena Das Kapital itu yang ngebahas mekanisme kerjanya masyarakat hari ini gitu, Bung. Kalau saya sih gitu teman-teman ya. Itu. Terus, nah kalau ngomong kapitalisme itu sebenarnya pasti ngomong kapital kan ya, ngomong Das Kapital. Das Kapital itu nggak kayak buku-buku lain yang, atau nggak kayak karya-karya Marxis yang sering dibahas sama teman-teman di kampus gitu kan. Dia tuh nggak ada heroik-heroiknya teman-teman. Bayangin, bahas bab pertama aja ngomong komoditas gitu kan. Itu kan boring banget gitu. Apa komoditas? Nilai, Bung. Nilai itu nggak kelihatan gitu kan. Ngomongin nilai gitu. Itu yang benar-benar makanya nggak terlalu laku buku ini, Bung, digerakkan gitu ya. Lebih laku mungkin manifesto atau tadi bukunya Framanis gitu kan. Ini sama sekali nggak heroik lah gitu. Nggak ada heroiknya. Dia ngomongin nilai gitu. David Ricardo sama Adam Smith ngomongin dari pembagian kerja, dari segala macam kan. Dia ngomong dari nilai gitu, Marx gitu. Kenapa pertanyaannya kayak, Bung? Kenapa dari komoditas gitu? Nah, jawabannya sebenarnya simpel, Bung. Karena komoditas ini adalah bentuk material yang paling kelihatan dari bentuk masyarakat kapitalisme ini gitu. Komoditas ini bisa macam-macam, Bung. Ini saya kasih gambar, contohnya ada minuman-minuman yang kita suka minum, ada makanan yang tiap hari kita makan tuh, beras, roti, jagung, kentang, ada mobil kita, saya sih nggak ada mobil ya, Bung. Jadi motor Beat aja gitu. Motor Beat saya misalnya gitu. Terus bahkan duit teman-teman nih, mata uang yang teman-teman pakai sekarang itu sebenarnya komoditas gitu. Tapi jarang kita sadari gitu kan. Kita praktis aja kan hidup kan. Ya namanya hidup praktis aja, Bung, ya. Kita nggak terlalu baik mikir gitu kan. Nah, jadi ya santai aja gitu. Dan Mas bahasnya dari komoditas gitu. Komoditas itu kalau dibedah lagi itu punya yang namanya nilai ya teman-teman. Nilai itu ada 3 jenis kalau Marx bilang. Sebenarnya 2 ya, cuman ya terwujudnya jadi 3 gitu. Jadi yang pertama kali kalau kita mau belajar Das Kapital itu intinya kita harus bisa membedakan apa yang kelihatan dan apa yang ada teman-teman. Apa yang ada dan yang kelihatan, sorry. Gitu. Jadi kita nggak bisa menilai sesuatu hanya dari yang kelihatan aja gitu. Kadang-kadang ada hal-hal yang nggak kelihatan tapi ada gitu. Jadi realismenya tuh bersusun. Kalau kata Roy Bhaskar yang Bu Martin suka jelasin tuh ya, itu kita nggak harus bisa membedakan realita gitu. Realisme itu harus dibedakan bersusun ya, Bung. Ada yang empiris, ada yang aktual, ada yang real gitu. Dan nilai-nilai ini ada di balik realita yang nggak empiris, Bung. Gitu. Dia ini bukan nggak real, Bung. Real, tapi hanya muncul jika dia bertemu dengan sesuatu yang lain gitu. Dia tuh jadi cara berpikirnya dialektis banget kalau kita belajar kapital tuh. Jadi kita mungkin bahas nilai guna gitu. Jadi komunitas itu minimal mesti punya nilai guna, Bung. Gitu, ada gunanya gitu kan. Coca-Cola buat diminum gitu. Roti buat dimakan, mobil buat kita jalan-jalan misalnya gitu kan. Dan selain nilai guna, dia tuh punya nilai tukar.
Nah, jadi dia tuh harus bisa ditukarkan komunitas itu. Jadi dibuat untuk bisa ditukarkan gitu kan. Dan yang ketiga itu di balik nilai yang karena dia bisa ditukarkan ya Bung ya. Misalnya Bung mau nukar sesuatu gitu. Misalnya mau nukar satu kaleng Coca-Cola sama satu jagung misalnya. Nah, itu kenapa dia bisa setara gitu kan Bung, yang pertanyaannya kan. Kenapa bisa ditukarkan gitu. Berarti ada penyetaranya kan. Nah, penyetaranya itu apa? Penyetaranya itu adalah nilai, Bung. Nilai itu sendiri yang menjadi basis dari perwujudan nilai tukar itu gitu. Oke, di sini Mas selalu ngasih contoh nih kan, X komunitas A sama dengan Y komunitas B gitu. Itu nanti sebenarnya saya nggak mau bahas terlalu mendalam kapitalnya teman-teman, Bung ya. Takutnya ntar malah jadi bingung, kita ngobrol santai aja gitu. Jadi intinya secara garis besar kayak gini. Jadi kenapa bisa barang itu ditukarkan ya karena ada nilai yang sama di dalam yang setara di dalam komunitas itu, Bung. Makanya pertanyaannya kan dari mana nilai itu berasal gitu kan? Jawabannya adalah dari kerja gitu, dari kerjanya orang gitu. Barang-barang yang dipakai sama Bella Hadid dan sama Mark Zuckerberg ini kan nggak jatuh dari langit gitu kan? Atau dia nggak tiba-tiba bim salah bim nongol di toko langsung gitu di Zara atau di Levi's gitu kan? Dia itu dibikin tuh teman-teman lihat ya di paling kanan sendiri itu kan ada pekerjaannya di Bangladesh, di Cibaduyut gitu. Nah, dia itu dibikin teman-teman celananya Mark Zuckerberg, bajunya sampai under dilihat Bella Hadid itu kacamatannya mungkin itu juga dibikin, dia tuh dibikin teman-teman, dia nggak jatuh dari langit gitu. Jadi kira-kira kapital gitu teman-teman, membahas apa yang ada di balik gejala kita hari ini gitu. Kenapa kita mulai dari komunitas ya karena itu teman-teman, itu yang paling banyak banget di masyarakat kita hari ini gitu kan, kaos segala macam, jeans, sepatu, Converse gitu kan. Nah itu yang bisa kita lihat, itu bisa kita cerna gitu. Dan makanya kan pertanyaan kan dari mana tadi nilai kan itu, dari kerja gitu. Nah kerja itu sendiri juga terbagi lagi gitu teman-teman, nggak cuma sekedar kerja aja, tapi ada kerja-kerja yang bisa menciptakan nilai itu sendiri. Jadi sama kayak nilai, kerja itu ada kerja konkret, kerja abstrak, nah gitu. Kerja konkret itu kayak gimana sih gitu kan? Kerja konkret itu kayak misalnya saya akuntan gitu. Kerja konkret saya ya membuat catatan, bikin laporan, atau saya adalah kurir JNE atau kurir JNT gitu kan. Kerja konkret saya adalah mengantar barang. Dan kalau misalnya saya saya kuli bangunan ya, kerja saya adalah membangun bangunan gitu. Itu kerja konkret. Nah, kalau kerja itu yang membuat adanya nilai guna teman-teman ya. Makanya banyak barang-barang yang jadi barang itu karena ada nilai guna dari kerja itu sendiri gitu, dari kerja konkret. Nah, sedangkan bedanya apa sama kerja abstrak gitu kan? Kerja abstrak itu adalah kerja yang diukur berdasarkan kuantitatifnya gitu, dari kumpulan-kumpulan kerja yang udah terkumpul dalam masyarakat kita gitu, Bung. Nah, kerja abstrak ini ya dasarnya tadi saya bilang kerja manusia itu sendiri gitu. Dan kerja itu sendiri tingkat itu yang membuat apa ya, yang jadi prasyarat adanya nilai gitu. Nah, ngukur besaran nilainya dari mana? Dari waktu kerja sosial, teman-teman. Jadi misalnya kalau di Jakarta ini bikin satu kaos itu 1 jam bisa 10 kaos, terus ada teman-teman yang bikin kaos sejam satu gitu ya, nilainya tetap ikutin nilai yang produksi 10 kaos itu gitu, yang secara sosial. Jadi ngikutinnya sosial. Jadi kalau teman-teman kan orang mikir kan makin males barangnya, makin bikinnya makin lama, makin mahal harganya gitu, makin nilai makin tinggi. Enggak teman-teman, jadi nilai itu ngikutin kondisi sosial yang ada. Nah di kapital ini juga ngebagi yang namanya ada kerja, ada waktu kerja, ada pekerjaan dan tenaga kerja teman-teman. Ini yang suka kita miss gitu, suka kita nggak bisa bedain gitu kan, kerja sama tenaga kerja gitu. Jadi kita ini yang pekerja yang di Jakarta ini, proletariat ini nggak menjual seluruh badan kita kepada kapitalis teman-teman, kepada pemodal, enggak. Kita ini menjual hanya tenaga kerja kita aja gitu, yang digunakan untuk memproduksi nilai lebih gitu. Jadi jangan salah ya teman-teman ya. Kalau kita ngejual kerja kita kalau diri kita jual semuanya ya kita jadi budak gitu teman-teman, bukan proletariat gitu kan. Gitu ya. Jadi tolong dibedakan, itu pembedaannya sangat jelas banget itu. Tenaga kerja kita yang digunakan oleh pemodal untuk mendapatkan keuntungan. Itu. Dan di kapital ini juga Mas membahas tentang uang teman-teman.
uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Nah, bedanya di mana, teman-teman? Bedanya uang sebagai uang ya, uang sebagai alat tukar, teman-teman ya gitu. Sedangkan uang sebagai kapital itu uang yang tervalorisasi gitu nilainya gitu. Nilainya jadi banyak gitu. Jadi bertambah gitu. Di akhir relasi pertukaran dia nambah gitu. Tapi teman-teman lihat ya, ini saya kenapa naruh gambar sapi sama gambar biji coklat. Jadi awalnya tuh uang itu tuh nggak berbentuk GoPay, teman-teman, nggak kayak hari ini gitu, nggak berbentuk mata uang kertas atau koin emas tuh. Dulu di masyarakat Maya gitu, Aztec atau Inca itu dia pakai itu biji coklat, dan mungkin di Asia kecil dulu pakai sapi juga gitu untuk bertukar gitu kan, untuk bertukar sebagai penyetara yang universal namanya, teman-teman. Itu sebutannya gitu istilahnya ya. Nah, jadi uang sebagai uang ya itu, teman-teman, uang sebagai alat tukar. Tapi ketika uang sebagai kapital gitu, uang yang mendapat proses valorisasi namanya kalau kata Marx itu, nambah nilai lebih. Kita kan selama ini berpikir ya gitu kan, kayak wah gitu kita dagang aja gitu. Nah, dagang itu bukan sembarang dagang, teman-teman. Kita jangan sampai ketipu sama kata-kata teman-teman yang suka entrepreneurship ya gitu kan. Hanya kita dagang jual barang orang kita bisa kaya gitu. Enggak, teman-teman, itu bohong, teman-teman. Asal usul nilai lebih itu nggak di pertukaran gitu, nggak di kita jual beli gitu, nggak, teman-teman. Ada di produksinya gitu. Nah, Marx menjelaskan ini dengan sangat jelas di Kapital gitu. Kadang-kadang kita kan suka ketipu sama entrepreneurship sama MLM gitu kan. Gitu. Aduh, jangan, teman-teman. Itu kita dimanfaatkan sama para kapitalis yang lebih sukses daripada kita untuk jadi kaki tangannya gitu, untuk memperbanyak kapital gitu. Jadi janganlah, kalau mau teman-teman jadi kapitalisnya gitu. Yang punya pabrik ya gitu. Jangan jualin barang orang, teman-teman, mendingan bikin pabrik gitu. Nah, itu. Gitu, teman-teman. Nah, semua ini bergantung sama relasi yang kayak gini, teman-teman. Di Kapital itu dibahas ya. Ini saya sekilas aja, teman-teman, ya. Saya nggak akan jelasin lebih mendalam. Mungkin nanti ada sesi yang lain, karena kita di sini santai-santai. Jadi ada yang namanya relasi CM, teman-teman. Ini commodity money ya. Jadi kita ini menjual gitu. Menjual komoditi untuk M, untuk money gitu. Dan di bawahnya ada MC, teman-teman. Itu adalah proses membeli gitu kan. Kita punya uang, kita beli barang gitu, beli komoditas. Nah, terus relasi CMC ini adalah menjual untuk membeli, teman-teman ya. Menjual untuk membeli. Bedakan sama yang MCM tuh. MCM itu adalah membeli untuk menjual gitu. Dia tuh nggak habis relasinya. Kalau kita di CMC nih, contoh ya, saya punya apel. Saya jual dengan menukarkan uang kan, jadi kan saya jual dapat 10.000 misalnya gitu. 10.000 saya beli pepaya saya makan kan, nilainya habis, nilai gunanya gitu. Sedangkan kalau di relasi yang MCM, relasi yang membeli untuk menjual, saya punya uang, saya beliin pepaya saya jual lagi gitu. Nah, itu kita nggak mengkonsumsi nilai guna, teman-teman gitu. Habis nggak habis gitu, muter terus gitu. Nah, bentuk masyarakat kita yang hari ini tuh kayak gitu, teman-teman gitu. Jadi kita dipaksa mengkonsumsi nilai tukar gitu, bukan mengkonsumsi nilai guna gitu. Itu kan aneh ya, teman-teman ya gitu. Gimana caranya kita mau makan duit gitu kan? Coba bayangin gitu, duit kita 10.000-an kita makan kan nggak bisa gitu. Harusnya kan kita mengkonsumsi buah lah, atau makanan, atau HP bisa dikonsumsi, gunanya kan, nilai gunanya untuk nelfon pacar saya atau nelfon ibu saya gitu misalnya. Itu kan ada gunanya. Sedangkan kalau relasi MCM itu nggak habis-habis, teman-teman. Habis M yang terakhir ini, teman-teman harus ke C lagi, harus ke M lagi. Nah, jadi itu ada semacam kontradiksi, teman-teman, di dalam kapitalisme ini gitu. Nah, dan yang terakhir ini rumus yang dipakai sama Jeff Bezos, sama Warren Buffett, sama ya pokoknya pendekar-pendekar inilah, kapitalisme inilah. Itu teman-teman bisa lihat ya, teman-teman ya. Teman-teman bedakan MCM dengan MC1, C2, M ini. Ini rumus umum kapital, teman-teman. Ini rumus umum kapital ini yang jadi basis fondasi dari bentuk masyarakat kita hari ini, teman-teman. Sesimpel ini sebenarnya gitu. Jadi teman-teman lihat ya, ini dari teman-teman punya duit nih. Teman-teman beliin komoditas yang pertama, C1. Terus dengan C1 teman-teman bisa memproduksi C2 gitu, komoditas yang baru. Dengan C2 teman-teman bisa memproduksi M yang ada tanda kutipnya gitu. Nilai ada yang ada lebihnya. Misalnya contohnya ya, teman-teman punya duit, teman-teman beli kayu. Kayunya teman-teman jadiin kursi, meja kursi.
meja kursinya teman-teman jual lagi gitu di pasar kan. Jadi dia ada nilai lebihnya gitu. Nah, nilai lebihnya itu dari mana gitu teman-teman kan? Nah, jawabannya itu dari yang LP teman-teman tuh, yang labor power itu. Nah, jadi adanya nilai itu dari nilai gabungan antara labor power dan means of production dari sarana produksi. Gitu teman-teman. Yang simpelnya gitu ya, tapi mendalamnya ntar saya jelasin mungkin di sesi selanjutnya di next time ya teman-teman ya. Jadi intinya itulah rumus yang ya selama ini menopang bentuk masyarakat kita hari ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman berniat jadi kapitalis, janganlah pakai rumus yang MCM. Pakailah rumus yang paling kanan itu teman-teman ya. Itu tips dari saya teman-teman. Gitu. Sedangkan tapi masalahnya nggak semua dari kita punya modal gede kan gitu kan. Nah, modal gede itu cuma dipunya sama mereka yang beruntung aja gitu kan gitu. Oke. Nah, jadi intinya gitu teman-teman, di dalam masyarakat kita hari itu ada kontradiksi gitu Bung Ali dan Bung Arham. Tradisi itu tadi gitu. Ini bentuk relasinya untuk kita bertahan hidup ini ada yang nggak beres gitu, nggak sesuai sama alam gitu, Bung. Yang tadi saya bilang kan, kita kan mengkonsumsi nilai guna ya gitu. Tapi kok kita dipaksa mengkonsumsi nilai tukar gitu. Kita dipaksa untuk untuk hidup dengan relasi upahan, dengan relasi uang. Yang tadi saya bilang Bung ya, contohnya ketika pandemi gini deh Bung. Ini kan akhirnya semua orang pada jualan ya gitu kan. Gitu. Karena mungkin di PHK atau mungkin gaji dipotong, akhirnya nggak ada jalan lain selain kita jualan. Karena kita nggak punya apa-apa lagi selain selain tenaga kita untuk menjual barang dan mendapatkan uang untuk makan gitu. Gitu. Kalau teman-teman yang di rumahnya ada kebun mungkin masih bisa selamat ya gitu kan, nanam pisang, nanam mangga di belakang masih bisa metik gitu kan untuk hidup kan. Tapi teman-teman yang di dalam lilitan relasi upahan itu di kota-kota besar kayak saya ini ya nggak akan bisa gitu. Saya nggak punya apapun. Rumah saya rumah susun, nggak ada tanah, nggak bisa nanam gitu kan. Ya saya harus menjual tenaga kerja saya untuk dapat duit gitu. Ketika saya nggak punya kerjaan ya saya harus menjual sesuatu gitu dengan artinya berdagang gitu kan. Nah, jadi ada yang nggak beres kan teman-teman kan. Jadi makanya di Omnibus Law juga agak absurd tuh ya teman-teman. Jadi semua orang disuruh jadi pedagang gitu kan. Nah, terus kalau semua orang jadi pedagang gimana gitu. Nah, itu yang agak aneh teman-teman di masyarakat kita hari ini. Jadi penuh dengan kontradiksi teman-teman. Gitu ya. Saya belum jelasin kontradiksi uang teman-teman. Uang itu juga ada kontradiksi. Yang tadi saya bilang gitu, kita bergantung sama duit 10 ribuan yang ada gambarnya Franz Kaisepo gitu kan. Atau dengan duit 100 ribu yang gambarnya Soekarno-Hatta gitu. Tapi uang itu kan hanya uang yang fiat yang sekarang itu hanya berlaku apabila ada Bank Indonesia gitu. Bank Indonesia berlaku hanya ada kalau ada Republik Indonesia teman-teman. Kalau misalnya kiamat gitu kan, kiamat meteor gitu, terus teman-teman survive gitu, punya duit itu udah nggak ada artinya teman-teman, nggak ada nilainya gitu. Karena hanya bergantung sama yang namanya relasi legal formal ya gitu. Makanya teman-teman dukung Bitcoin lah gitu. Oke. Untuk melawan bank sentral. Oke. Jadi gitu teman-teman. Nah, oke, gimana Bang Nik? Uyang nempel. Pasti pusing ya. Bung belajar kapital emang pasti pusing banget. Jadi butuh effort agak lebih untuk belajar ini. Tapi ya sebenarnya intinya gini, Bung, dari 3 ini saya cuma rekomendasi baca dulu yang pertama. Dan pertama itu baca dulu bab 1 sampai bab 6. Dan coba didalami di situ dulu. Karena apa? Karena di situ sumber inti dari gerak masyarakat hari ini gitu Bung, yang bisa kita pelajarin dari kapitalisme yang selama ini kita lawan, kita jargon-jargonin gitu, anti kapitalisme, anti apa itu sebenarnya intinya di situ Bung, di dalam Kapital volume 1 ini gitu. Jadi ya Kapital ini bisa dibilang sebagai kritik atas ilmu ekonomi Bung ya gitu. Ini musuh besarnya teman-teman di libertarian gitu ya, teman-teman di pihak libertarian yang selama ini dibahas sama Bung Ali dan Bung Arham tuh di YouTube itu, di ekonomi yang pakai teori nilai utilitas gitu. Kalau teman-teman baca ada bukunya Bung Martin yaitu yang asal-usul kekayaan, itu rekomendasi buat teman-teman. Itu kritik atas itu teman-teman, atas ekonomi yang berdasarkan nilai utilitas. Karena teorinya Marx ini teori nilai kerja ya gitu ya teman-teman. Jadi nilai itu dilihat dari kerja gitu, diukurnya dari kerja. Tapi kalau teori nilai utilitas itu diukurnya dari kegunaan barang ke pribadi gitu. Gitu teman-teman. Nah, ini jadi Kapital ini hadir sebagai kritik atas ilmu ekonomi gitu. Dan kritik atas sistem ekonomi politik hari ini teman-teman gitu kan. Dan yang pasti ini kritik atas bentuk masyarakat kita hari ini juga. Jadi ya teman-teman yang selama ini kerja capek gitu, nabung gak kaya-kaya, tiap hari harus naik
kereta, Gojek kereta gitu misalnya kan, atau salah, atau Gojek kereta Gojek gitu misalnya. Nah, itu inilah jawaban teman-teman, kegundahan teman-teman selama ini, jawabannya ada di buku ini gitu. Masalahnya ada di dalam sini, teman-teman bisa pelajarin. Mas udah capek-capek nulis gitu kan, silahkan kita tinggal baca aja gitu. Jadi kalau misalnya gundah gulana gitu kan, teman-teman selalu bertanya-tanya gitu kan, aduh saya bisa apa kan, saya mau gimana gitu kan. Ya pertama ya pasti ya kalau teman-teman beriman pasti berdoa dulu ya, bagus itu. Nah, terus nanti mungkin bisa meditasi gitu kan. Nah, tapi habis itu setelah itu jangan cuma berhenti di situ gitu. Teman-teman cari jawabannya. Jawabannya ada di kapital ini. Nah, lalu milenials bisa apa gitu kan? Kalau Rosali Sembur tuh selalu bilang gitu kan, nggak ada jalan lain ya, sosialisme atau barbarisme gitu kan, mau apa lagi gitu jawabannya gitu. Tapi ya ini akan lebih jauh lagi kajiannya teman-teman ya, ini mungkin di luar kemampuan saya untuk membahas sosialisme tuh kayak gimana masa depan kita kan, karena kita aja sekarang masih mempelajari kapitalisme tuh kayak gimana gitu kan. Nah kalau sosialisme kayak gimana ya, Engels selalu bilang kan, sosialisme itu nggak dipostulatkan teman-teman, tapi ditemukan gitu. Ditemukannya gimana ya? Dengan cara kita nanti mempelajari masyarakat hari ini dulu kan, apa yang salah, dan kita bisa kasih jalan keluar yang alternatif sistem ekonomi lebih baik gitu. Jadi kalau Rosalsembur selalu kasih tahu gitu. Ya pilihannya cuman mau untuk menghadapi kekacauan hari ini ya cuman sosialisme atau barbarisme gitu. Terserah mau yang mana gitu. Nah, tapi kita dipertanyakan kan, milenials itu bisa apa gitu. Yang pertama ya kalau dari saya, teman-teman bisa memanfaatkan ilmu yang dipelajari dari kapital ini gitu. Pertama, teman-teman bisa jadi kapitalis gitu kan, atau teman-teman bisa jadi salah satu orang yang bisa mengubah tatanan dunia ini ya. Tapi teman-teman nggak akan bisa mengubah itu sendiri teman-teman gitu, karena yang kita selalu bilang dengan revolusi itu bukan kerja individual gitu kan, itu kerja kolektif. Jadi kerja yang berbareng-bareng gitu, bukan hanya sendiri gitu. Teman-teman jadi kayak Alexander the Great gitu atau Napoleon, itu nggak bisa teman-teman. Itu nggak bisa kayak gitu. Jadi yang pasti teman-teman di sini dikasih dua pilihan nih di kapital ini. Kalau saya mau objektif ya, saya ngomong objektif dari orang misalnya yang belajar kapital gitu. Teman-teman bisa jadi pengusaha nih, bisa jadi kapitalis, atau teman-teman bisa jadi semakin paham gitu akan membawa masyarakat kita kemana gitu, ke dalam bentuk sosialisme yang seperti apa gitu. Nah itu jadi konsekuensinya itu teman-teman, dua itu kalau teman-teman belajar kapital. Ini yang sejauh saya tahu ya gitu ya. Mungkin kalau Pak Dede mungkin beda lagi gitu yang bisa ini. Jadi buku ini sebenarnya kayak apa ya, pisau bermata dua gitu. Ilmunya ini bisa kalau teman-teman pengusaha yang mau baca pasti bisa lebih sukses itu, usahanya bisa lebih maju kalau baca kapital. Teman-teman yang di persimpangan kiri jalan baca kapital bisa lebih paham apa yang kita lawan dan siapa yang kita lawan dan bagaimana kita ngelawannya gitu. Itu kalau saya sih gitu teman-teman. Nah ini di closingnya di openingnya yang French edition ya, edisi Prancis ini Marx bilang gini teman-teman, there is no royal road to science gitu. And only those who do not dread the fatiguing climb of its steep paths have a chance of gaining its luminous summits. Gitu. Ini bahasa apa lagi gitu? Oke, ini bahasa Inggris teman-teman. Intinya kata Marx, nggak ada jalan yang mudah untuk ilmu pengetahuan gitu. Jadi teman-teman pertama kali kalau misalnya baca Das Kapital harus lepaskan dulu ya dogma-dogma pikiran kita tentang tentang sosialisme, komunisme gitu-gitu, ya dilepas dulu aja. Ditaruh dulu, kita jadikan kita ini sebagai gelas kosong, kita mempelajari ini dari awal, baca, dan anggap aja kita belum ngerti apapun gitu. Nah, jadi kita lihat ini sebagai sains teman-teman. Dan sains itu harus diuji gitu kan. Kalau teman-teman udah belajar, udah paham, harus diuji, harus dicoba gitu, dan dibuktikan. Karena kalau nggak gitu kan bukan sains namanya nujum gitu kan. Jadi nggak ada bedanya kita sama ilmu ilmu dukun gitu, nerawang masa depan kayak gimana gitu, sosialisme kayak gimana, komunisme kayak gimana gitu. Nah itu kita harus diuji gitu. Jadi Marxisme ini dengan kapital sebagai sebagai pisau bedahnya ini harus diuji gitu di tataran yang real. Dan Mas bilang gitu, nggak gampang gitu, tapi siap akan menemukan puncak yang gilang gemilang teman-teman gitu, akan menemukan puncak yang sangat bercahaya gitu. Mas bilang gitu di akhir di pengantar French edition ya teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman.
ya sesuai dengan yang selama ini kita selalu selusurkan ya kan, yang kata-kata yang selalu susah untuk yang gampang disebutkan gitu, diucapkan tapi susah banget untuk untuk dilakukan itu. Workers of the world unite gitu. Oke, Bung Ali, Bung Arham, mungkin sekian dari sharing saya nih, Bung. Ya. Oke, ya terima kasih banyak Bung Hugo. Wah, ini sangat menolong kita semua ya. Oke, tadi ada beberapa pertanyaan nih, paling enggak Oh iya, baru Bung. 2 ya. Teman-teman yang mau tanya juga udah bisa ya di chat box ya. Silakan. Atau kalau mau nanya langsung pakai video silakan. Itu tadi beberapa saya unmute karena supaya nggak mengganggu. Tapi mungkin kalau nggak bisa di unmute sendiri, minta tolong bisa tulis di chat box nanti di unmutein. Oke. Tadi ada pertanyaan nih, pertama nih dari Wiwi ya. Kalau ini waktu jelasin CM apa itu segala tadi ya. Saya pusing nih, Bung. Kalau sebagai fungsi distribusi apakah ada nilainya? Oh, distribusi, Bung ya? Iya. Nggak tahu nih maksudnya gimana, mungkin bisa diklarifikasi. Tapi kalau saya sih nangkepnya ya, Iya, Bung. apakah waktu seseorang berpartisipasi atau terlibat dalam proses distribusi itu, apakah dia memproduksi nilai juga gitu? Oh iya, Bung. Jawabannya sih iya, Bung. Oh, Karena apa? Karena distribusi itu kan secara realnya kan membutuhkan apa ya, Bung? Nilai-nilai yang lain ya, Bung. Contoh ngirim barang, Bung ya, contohnya ya. Ngirim logistik gitu. Ngirim barang dari Jakarta ke Bandung itu kan butuh bensin. Bensin itu kan juga diolah oleh pabriknya kan, Bung. Ada pabriknya segala macam, ada pengolahannya gitu. Yang dimana di situ yang produksi manusia gitu, Bung. Bukan Terminator gitu, bukan robot. Jadi ya selama itu diproduksi oleh manusia gitu, itu pasti ada nilai ya, Bung. Ada kerja manusia yang tercurahkan ke dalam kerja-kerja itu, Bung. Yang tadi saya bilang kerja abstrak itu, Bung. Makanya harga kita kan kalau misalnya distribusi barang kan ada harganya, Bung ya. Nah, harga itu adalah perwujudan dari nilai itu, Bung. Jadi ada nilai yang tercurahkan di dalam logistik itu. Pengiriman barang segala macam itu juga termasuk menambahkan nilai gitu. Oke. Ya, ini diklarifikasi nih. Iya, Iya. tadi soal dagang katanya. Ya, jadi pedagang-pedagang distribusi eceran itu juga memproduksi nilai kah, Bung? Enggak, kalau nilai enggak, Bung. Kalau pedagang enggak Nah, memproduksi nilai. ya, berarti aja ya mereka ya di distribusi aja ya. Kalau harga ya, Bung. Mau main harga iya gitu. Ya. Karena beda harga sama nilai, Bung ya. Kita nggak bisa samain harga dan nilai. Oke. Terus ini nih pertanyaan lagi, Das Kapital yang terjemahan Indonesia gimana, Bung? Apakah recommended? Sebenarnya kalau saya pribadi nggak recommended ya, karena bacanya lebih susah, teman-teman. Ketimbangnya bahasa Inggris. Kita kayak bingung gitu yang versinya Oi Haijun ya itu. Saya malah kalau saya pribadi sih bingung. Tapi kalau teman-teman yang mau baca juga nggak apa-apa. Tapi saya saranin yang versi ada yang Moskow sama yang Penguin tuh recommended. Kalau misalnya mau ntar saya share coba. Boleh kok. Iya. Kalau mau sama minta ke Hugo aja nih. Boleh. Oke. Bung Arkam mungkin mau bacain yang berikutnya. Oke, ini yang dari Bung Asfian Hamzah ya. Sorry out of topic, tadi bahas sedikit soal interseksionalitas. Mau tanya dong soal interseksionalitas antara isu kelas dalam kapitalisme dan gender. Nah, menurut Bung Hugo gimana ini? Ini seru banget sih, Bung, sebenarnya, Bung, kalau bahas gender. Saya pernah bikin review bukunya Engels yang Origin of Family and the State gitu, Bung. Itu bagus bukunya dia itu. Nah, itu gimana materialisme historis memahami isu tentang gender gitu, Bung. Jadi Marx itu membahas tentang bentuk-bentuk keluarga gitu, Bung. Jadi bentuk masyarakat patriarki ini sebenarnya juga nggak dari sananya gitu, Bung. Ini nggak jatuh dari langit. Jadi ada asal usulnya di bukunya Engels itu. Jadi kalau Bung siapa sih? Asfian ya? Kak Asfian mau baca, itu bagus banget bukunya Engels yang Origin of Family. Itu coba lihat aja, itu bagus. Dia ngebahas kenapa bisa sampai ada bentuk masyarakat yang
patriarki kayak sekarang gini dulu. Dan kenapa bisa perempuan itu bisa jadi nggak jadi yang nomor 1 deh, berarti jadi kelas 2 gitu di bawah gitu istilahnya. Kalau ngomong interseksionalitas ya, sekelas dengan kapitalisme. Jadi kalau gender itu kan kita sebenarnya saya nggak ahli teman-teman ya, jadi mohon maaf bahas itu saya nggak terlalu ahli, jadi saya nggak berani ngomong tentang gender nih. Sebenarnya ada Kak Zarina nih sebenarnya ini yang jago tentang gender, tapi saya ngebahas tentang mungkin gimana materialisme historis melihat perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat kita. Jadi kalau bicara soal bentuk masyarakat kita, awalnya kita matriarki gitu. Kenapa? Karena pewarisan gitu. Misalnya pewarisan harta misalnya, atau kepemilikan kelompok itu diwariskan dari ibu ke anak perempuan. Kenapa? Karena di masyarakat sebelum Neolitikum, tadi yang digambar tadi teman-teman ya, itu sekitar ya 20.000 tahun yang lalu gitu misalnya, 10.000 tahun lalu ya. Itu jadi itu bentuk keluarganya nggak kayak bentuk kita sekarang gitu, ada bapak, ibu, anak-anak, enggak gitu teman-teman ya. Jadi ya kayak hewan pada biasanya gitu. Kita kan hewan ya teman-teman ya. Jadi ya untuk hubungan seks aja gitu. Ketika yang jantan itu pulang ke kelompoknya, mereka berhubungan seks, punya anak, dan anaknya itu yang tahu cuma ibu kan gitu. Karena setelah berhubungan seks, si jantan mungkin beberapa lama akan pergi lagi gitu, akan berburu lagi atau akan keluar dari kelompoknya. Dan begitupun anak-anaknya gitu, kalau anaknya cowok. Dan anak cewek itu yang stay di tempat kelompoknya itu, yang pertama kali bercocok tanam ya gitu ya. Mereka stay di dalam kelompoknya dan mereka yang mewarisi harta-harta awal, misalnya contohnya ya cangkul gitu, atau pengetahuan-pengetahuan milih tanaman yang bagus yang mana gitu. Makanya kan kita kan kalau ngomong itu kan ngomong patriarki sama matriarki kan ngomongin soal pewarisan harta gitu kan, warisan gitu. Nah itu pasti di awal, kata Engels itu di awal bentuk masyarakat manusia itu ya bentuk masyarakatnya matriarki teman-teman. Jadi dia itu mewariskan apa yang dimiliki dari ibu ke anak perempuan gitu. Nah, zaman berlalu dan ditemukan berubahlah jadi masyarakat Neolitikum kan, ketika pertanian itu ditemukan. Nah, itu laki-laki itu udah mulai nggak banyak berburu lagi, mereka mulai balik ke kampungnya gitu, balik ke kampung, balik ke kelompoknya, mereka mulai bertani juga gitu. Dan mereka kan pasti ada pergeseran-pergeseran di situ. Jadi yang tadinya cuman perempuan yang bisa mewarisin, kenapa ini misalnya saya cowok gitu kan, oh kenapa gue nggak bisa ngewarisin cangkul ke anak gue gitu kan, gue juga bisa warisin kebo dong ke anak gue gitu. Jadi ya akhirnya cowok mewarisi juga ke anak cowoknya gitu, akhirnya bentuk keluarga itu bersaing gitu kan. Nah jadi beriring perjalanan waktu gitu, ada penaklukan lah gitu kan, misalnya jadi penaklukan kayak perang suku gitu kan, misalnya wilayah, itu perebutan wilayah biasanya teman-teman. Jadi dia merebut wilayah dari misalnya saya punya wilayah nih, terus ada Bung Ali sama Bung Arham deketin wilayah saya gitu, wilayah saya berburu babi gitu kan. Aduh, saya nggak suka kan, aduh Bung Ali, Bung Arham, situ kalau nggak pergi dari tanah saya, situ saya serang gitu kan. Akhirnya marah lah, diserang kan, gitu. Saya nyerang sukunya Bung Ali sama sukunya Bung Arham ini. Sukunya Bung Ali dan sukunya Bung Arham, saya kalahin, taklukin. Jadi masuk ke anggota saya, tapi bukan bagian dari anggota saya, teman-teman. Dia jadi budak gitu. Nah, mulai dari situ terbentuklah masyarakat perbudakan yang Yunani, Romawi, segala macam gitu. Jadi ada orang-orang yang ditaklukkan gitu. Ada orang kelas 2. Dan di situ bentuk masyarakat patriarki mulai muncul, teman-teman gitu. Karena mereka yang menguasai persenjataan, mereka tentara, segala macam. Itu mereka lebih kuat untuk membagi ininya. Tapi yang saya tahu sih itu. Jadi kalau misalnya mau baca, saya ada reviewnya sih. Tadi Kak Asbian ya, boleh lihat di Indo Progress, saya bahas tentang Origin of Family. Gitu. Itu akhirnya sampai ke negara modern sekarang gitu, bentuk masyarakatnya dari yang memburu meramu gitu kan, sampai ke bentuk masyarakat perbudakan, terus ke feodalisme, terus ke masyarakat yang hari ini gitu. Dan patriarki ini sebenarnya ya baru dan disokong penuh dibentuk maksudnya disokong bangetnya waktu zaman feodalisme ya teman-teman ya. Yang feodalisme sama di kapitalisme ini juga sebenarnya disupport banget gitu. Patriarki itu sama kapitalisme gitu kan. Karena mereka diuntungkan dari bentuk patriarki gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong soal interseksionalitas itu pasti ada kaitannya teman-teman gitu.
karena kapitalisme ini kan objektif ya. Kapitalisme ini ada tanpa kita sadarin gitu. Kalau teman-teman nggak nyadarin ada kapitalisme juga tetap ada gitu. Dia nggak keberadaannya itu nggak bergantung sama kesadaran teman-teman gitu. Dia itu real, nyata gitu. Jadi apapun yang terjadi di atas bentuk masyarakat kapitalisme itu pasti bisa bisa ada keterkaitan dengan bentuk masyarakatnya gitu kan. Karena kita kan mesti makan gitu. Untuk makan kita nggak cuma ngambil di kebun aja gitu kan. Ada hubungan relasi-relasi sosial yang mana berhubungan dengan kapitalisme. Jadi gitu paling. Oke, ya, terima kasih Bung Tambah Hugo. bingung ya, Bung. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja, Bung ya. Bagaimana? Boleh, Siap? Bung. Ini dari Sis Yuka Ayolanda. Mau nanya, apakah kalau kita tidak menjadi bagian dari lingkungan produksi, proses kapitalis akan bisa berhenti? Jadi mungkin kalau kita, ya seperti tadi Bung Hugo, kita ramai-ramai tinggal di planet Mars gitu, kapitalisme bisa berhenti nggak ya? Gitu. Mungkin itu yang saya tangkap ya. Oh iya, Bung. Kayaknya sih nggak bisa, Bung. Selama kita belum bisa punya pintu kemana saja Doraemon atau kita punya pesawat Star Trek, kita nggak akan bisa meninggalkan bumi ini, Bung. Gitu. Karena yang berlaku hari ini yang paling relevan dan paling mutakhir, Bung, ya, bentuk masyarakat hari ini ya kapitalisme gitu. Meskipun teman-teman kan kita kan banyak lah teman-teman kita yang pengen punya pertanian mandiri lah segala macam, punya komune-komune kecil, itu bisa aja gitu kan teman-teman. Tapi teman-teman nggak akan bisa lepas dari relasi itu gitu. Karena apa? Karena untuk ada baju teman-teman aja kan harus ada relasi upahan gitu kan, harus ada relasi, ada teman-teman di Bangladesh yang bikin ini gitu, baju saya dibikin sama orang-orang di Bangladesh gitu. Jadi saya bisa bilang kalau teman-teman belum bisa pindah ke planet lain itu kayaknya nggak bisa lari dari kapitalisme gitu. Dan kecuali kalau teman-teman pun kabur ke sana gitu, di bumi tetap ada gitu, selama bumi masih ada gitu. Karena ya yang paling relevan hari ini dan paling mutakhir ya sistem kapitalisme itu sendiri. Itu sih paling, Bung. Oke, mantap Bung. Ini makin hari makin banyak nih pertanyaannya. Waduh, Bung Ali yang murah harum bisa bantu saya jawab kali. Waduh. Kita langsung ke ini ya, Bung Ahmad Sain ya, Bung ya. Oke. Apakah kesimpulan dari pembahasan Das Kapital tersebut mentoknya juga menjadi kapital? Nah, ini maksudnya menjadi kapitalis mungkin ya, atau Ya, kapitalis ya, Bung ya. menjadi kapitalis mungkin ya? Bisa, Bung, itu bisa banget. Jadi sebenarnya buku ini nih ya harusnya dibaca mungkin buku ini pernah dibaca sama Elon Musk kali ya. Jadi sebenarnya, Bung ya, kalau kita punya usaha atau apa segala macam, pengen sukses gitu, pengen perusahaannya maju, ya sebenarnya baca Kapital. Itu rekomendasi dari saya sih. Oh, jadi bisa-bisa aja ya? Bisa, Bung, karena ini Bung? Ini murni sains, Bung. Jadi Kapital ini bukan filsafat, Bung ya. Emang cara berpikirnya filsafat gitu. Tapi Marx itu melampaui filsafat. Dia nggak mau terjebak di filsafat aja, tapi dia mau ini dibuktikan gitu lewat studi kan. Makanya dia bahas itu Bung. Jadi ya sebagai ilmu itu kan kayak pisau, Bung ya, bisa dipegang sama Chef Juna, bisa juga dipegang sama Danjen Kopassus gitu. Jadi ya terserah ya megangnya mana. Kalau dipakai sama Chef Juna buat masak chicken cordon bleu, kalau dipakai sama Danjen Kopassus ya buat buat nyembelih fretilin gitu. Gitu sih, Bang. Oke, jadi kita bisa semakin menjadi kapitalis yang taat ya kalau kita baca Das Kapitalnya Marx gitu ya? Bisa, Bung. Oke. Ini dari Wiwi ya, tanya lagi. Bagaimana kalau misal dilihat begini, Bung? Komoditas dari produsen ke konsumen butuh akses, butuh informasi atas ketersediaan barang, dan pasar memungkinkan akses dan informasi. Apalagi kalau diandaikan realitas ekonominya luas seperti antar provinsi atau negara. Jadi mungkinkah perdagangan juga menghasilkan nilai terlepas dari perdagangan yang terjadi sekedar bermain nilai tukar?
pendapat Bung Hugo gimana ini? Kalau perdagangan itu kan tadi kan saya udah jelasin di relasi yang ini ya Kak ya, yang MCM ya, yang money commodity money gitu kan. Nah, untuk ada perdagangan kan harus ada sesuatu yang didagangkan gitu kan, harus ada yang ditukarkan gitu. Yang ditukarkan itu adalah komoditas dan uang itu sendiri gitu. Dan uang dan komoditas itu punya nilai gitu. Nilai itu datangnya dari kerja manusia gitu dan dari produksi. Jadi dari dalam produksi lah nilai itu muncul Kak gitu. Karena kalau kita berdagang tapi nggak ada yang didagangin, dagang apa gitu kan? Iya. Itu sih paling Bung Aram dan Bung Ali. Oke, ya. Dari Bung Ali ada ini lagi mungkin? Atau kita lanjut pertanyaan lagi? Iya, sampai mana tadi itu? Udah muncul terus Ini sekarang pertanyaan-pertanyaan. Sekarang ini maaf bolak-balik sinyal nggak ini loh. Oh iya. Ada orang maaf bolak-balik. Mau katanya kapital jilid 3 itu kan kontroversial. Iya. Boleh cerita-cerita atau sharing tentang itu dari pandangan Bung Hugo? Saya pribadi baca Kapital yang 2 dan 3 itu baru cuman melihat skimming sama pengantar ya, yang Engels itu. Dan saya jujur saya belum baca yang fullnya gitu secara sampai habis 2 dan 3. Jadi yang saya baca itu cuman dari reviewnya, ibaratnya reviewnya dari David Harvey, dari Rosa Luxemburg, ya, dan di bab 2 bab 3 itu bahas tentang krisis dari kapitalisme itu sendiri gitu. Krisis internal gitu. Jadi masyarakat kapitalisme ini punya flow yang suatu hari bakal meledak gitu, bakal apa ya, bakal krisis. Makanya teman-teman kan dari tahun 1927 ya, itu kan ada resesi, ada krisis kan, tahun 2018, tahun 2000, sekarang nih 2020 nih gara-gara COVID kan. Nah itu bentuk dari kontradiksi internal di dalam sistem kapitalisme yang ini yang nggak bisa dipungkiri oleh kapitalisme, yang nggak bisa dilampaui oleh kapitalisme itu sendiri gitu. Masyarakat kapitalisme nggak bisa mengobati dirinya sendiri gitu. Ibaratnya kalau teman-teman punya sistem imun ya di badan teman-teman ya, nah kapitalisme tuh nggak punya sistem imun itu gitu. Dia nggak bisa menyembuhkan sakitnya dia sendiri gitu. Itu yang jadi masalah teman-teman. Itu yang saya simpulin itu ya. Kalau itu tadi Bung siapa ya, Bung bola bali itu ya. Jadi ya masyarakat kapitalisme ini nggak punya sistem imun. Dia ini pasti ada sakitnya gitu. Dan sakitnya ini nggak bisa disembuhin oleh kapitalisme sendiri gitu. Dan Marx bilang yang bisa nyembuhin hanyalah masyarakat sosialisme gitu kan. Masyarakat sosialisme kayak gimana ya itu harus kita temukan nanti gitu, kita pelajari lagi gimana, apakah mau seperti apa gitu kan. Jangan, kita nggak usah ngikutin lagi caranya Kuba, caranya Vietnam, caranya RRC atau caranya Soviet gitu kan. Kita temukan dengan cara kita sendiri teman-teman gitu. Seperti apa nanti ke depannya kan gitu. Nanti mungkin Bung Ali dan Bung Arham yang bisa kasih kita petunjuk gitu. Mungkin tongkat estafet Lenin itu ada di tangannya Bung Ali dan Bung Arham gitu. Bercanda nih Bung Hugo. Ini tanya nih, ada lagi nih. Ayo Bung. Apa? Waduh banyak ini sebetulnya. Waduh. Ada nih, Bang, izin tanya, apakah kapitalisme bisa berevolusi? Ini berevolusi atau berevolusi? Pasti sebenarnya bisa sih Bung ya gitu. Tapi yang tadi saya bilang dia itu nggak bisa melampaui ke kontradiksi internalnya sendiri yang tadi saya jelasin itu ya Bung ya di awal-awal tadi itu relasi relasi rumus umum kapitalnya itu gitu. Dia nggak akan bisa melepaskan kontradiksi itu. Misalnya teman-teman ya simpelnya aja di bumi ini pohon itu terbatas kan ya teman-teman ya gitu. Terus tanah itu terbatas kan, ada jengkal batas gitu ibaratnya. Alam itu terbatas, jadi nggak selalu bisa memenuhi permintaan keinginan dari bentuk masyarakat ini. Gitu. Misalnya gara-gara bentuk sistem kapitalisme ini perubahan iklim jadi lebih cepat dari sebelumnya gitu kan, dari sebelumnya di masa-masa sebelum ada kapitalisme gitu misalnya. Nah, itu salah satu bentuk kontradiksi teman-teman gitu. Kalau kita nggak hentiin dari sekarang, itu nanti alam yang hentiin kita gitu. Kayak COVID sekarang ini, itu yang lebih ngeri teman-teman. Nah itu makanya saya bilang mereka kapitalisme bisa berevolusi ya gitu, bisa pelan-pelan berubah, tapi mereka nggak bisa melepaskan kontradiksi internalnya itu gitu. Iya. Ada lagi nih.
Kira-kira dalam skala kecil sebelum merombak sistem ekonomi kapitalisme secara keseluruhan, apakah kita bisa membangun satu konsep ekonomi sosialis? Mengingat dalam proses produksi tentunya kita tidak bisa terlepas dari barang-barang hasil produksi kapitalis. Dari Martin Lewis nih. Oh iya, oke Bung Martin Lewis. Bisa sebenarnya Bung. Kita bisa bikin skala kecil gitu sebenarnya bisa aja kan. Seperti untuk kita sebenarnya bisa melawan cara kerjanya itu dengan cara memanfaatkan cara kerja sistem kapitalisme hari ini gitu, bukan dengan kita kabur dari sistem hari ini. Contohnya gitu, saya anti kapitalis gitu. Misalnya Bung ya gitu, saya tidak mau pakai Microsoft gitu, saya tidak mau pakai Apple, saya tidak mau pakai Google gitu. Ya silahkan aja gitu, melawannya gimana gitu Bung? Kita nggak bisa sharing gitu, nggak bisa ngobrol gitu sekarang gitu. Atau saya mau melawan tanpa pakai sistem kapitalisme gitu. Ibaratnya contohnya teman-teman lawan tentara tapi pakai senapan karet gitu kan, atau pakai pistol-pistolan gitu. Itu nggak akan bisa gitu. Tentara itu pakai senapan gitu, pakai SS gitu kan, SS Pindad misalnya. Nah teman-teman pakai ketapel gitu, itu ya teman-teman akan sia-sia perjuangannya. Jadi dalam skala kecil mungkin bisa ya, Bung Martin Lewis. Kita bisa bikin kolektif kecil bisa, tapi harus bisa ya saya sendiri belum pernah bereksperimen ya, cuman berhasil aja sebenarnya kan, kayak Kuba itu berhasil gitu, misalnya bertahan sampai hari ini. Zapatista berhasil sampai hari ini. Korut itu yang diceng-cengin terus berhasil aja gitu kan. Itu maksudnya ini ya teman-teman ya, kalau Cina kan beradaptasi ya dia, mengubah sistemnya jadi ngikutin sistem kapitalisme. Sebenarnya bisa-bisa aja Bung kita membuat bentuk masyarakat tandingan gitu ya. Cuman kita harus ingat bahwa kapitalisme ini terlihat lebih menggiurkan teman-teman gitu, lebih enak dipakai. Ibaratnya kalau teman-teman disuruh main komputer pakai DOS atau pakai Windows gitu, pilih mana gitu. Ini lebih enak pakai Windows gini kan, atau teman-teman yang nggak biasa pakai Apple disuruh pakai Apple gitu, atau teman-teman yang biasanya programming pakai pakai Linux gitu, teman-teman disuruh pakai misalnya sistem yang lain gitu kan, pasti kaget kan, kayak aduh nggak enak nih, enakan pakai sistem kapitalisme gitu. Nah itu tantangannya Bung Martin, tantangannya gimana kita bisa membuat sosialisme ini gitu, atau sistem masyarakat tandingan dari kapitalisme ini lebih menarik dan lebih menjanjikan ketimbang kapitalisme gitu. Nah gimana caranya itu kan. Nah kita itu masih jauh banget Bung dari tahap itu gitu, masih benar-benar jauh banget. Karena apa? Karena kita aja masih belum mengenal lebih dekat gitu masyarakat kita hari ini gitu, kapitalisme itu kayak gimana sih gitu kan, ciri-ciri sifatnya gitu kan, dan gimana kita bisa melampauinya gitu, mengakalinya itu gimana caranya, itu kita masih dalam tahap itu. Jadi mungkin revolusi yang dicita-citakan oleh teman-teman di persimpangan kiri jalan itu yang nggak bisa ditemukan besok ya teman-teman. dia nggak bisa akhir tahun ini ya 2020 revolusi ya, nggak bisa teman-teman. Itu apa ya, kita harus merencanakan itu lebih jauh, dan kita di satu sisi kita nggak bisa pasrah kepada kontradiksi internal kapitalisme bahwa kapitalisme akan hancur dengan sendirinya, itu nggak akan teman-teman. Kita harus tetap kita yang menghancurkannya gitu, kita yang nantinya berjuang menghancurkannya. Nah caranya gimana? Ya mulai dari sinilah kita belajar dari kapital gitu. Jadi harus benar-benar sabar dan istiqomah di kiri jalan teman-teman. Iya. Wah, ini ada tambah terus nih pertanyaannya nih. Aduh, Gampang teman-teman, silakan ya. Mumpung ada nih bintang tamu spesial. Aduh, saya kasih motivasi aja Bung ya. Kan bosen kan tiap kali videonya Ali sama Arkam terus. Iya. Karena belum lihat mukanya Bung Ali dan Bung Arham sih. Wah, sekali sama penasaran bintang tamu yang ada mukanya. Aduh. Bung Arkam mungkin mau bacain nih dari Ahmad Muzakir. Nah, dari sejarah yang dijelaskan sebelumnya, bahwa terjadi peralihan dari relasi penghambaan ya feodal itu ke relasi pengupahan masyarakat kapitalis itu ya. Seakan satu relasi tergantikan dengan relasi lain, tapi dalam masyarakat nelayan atau pesisir ada yang dikenal dengan istilah punggawa sawi atau patron klien, yang seakan mengadopsi kedua relasi itu secara bersamaan hingga hari ini. Gimana itu, Kang Hugo? Nah, ini menarik banget, Bung. Ini saya tadi lupa kasih tahu bahwa bentuk masyarakat itu nggak sepenuhnya
tergantikan, Bung. Jadi kayak bentuk masyarakat feodalisme itu bahkan masih ada bertahan di Rusia itu di abad 18 akhir itu masih ada, Bung, bahkan, Bung. Di 19 akhir itu masih ada gitu di desa-desa di Rusia, di Cina itu masih ada bentuk-bentuk feodalisme. Padahal kapitalisme udah lagi lahir tuh, baru lahir-lahirnya kan, Bung ya. Tapi masih ada. Jadi kayak patron klien itu tetap masih ada, Bung, nilai-nilainya. Cuman udah digantikan, nggak digantikan sepenuhnya ya, tapi digantikan sebagian oleh relasi upahan. Contohnya kalau teman-teman ke pertanian di Jawa Barat atau Jawa Tengah kan ada sistem bagi hasil juga ya gitu kan. Nah itu tetap sih ada relasi buruh tani ya, relasi buruh tani, cuman mungkin ini hanya mereka memberikan itu berdasarkan moral-moral yang diwariskan oleh orang tuanya gitu kan, bahwa kita kalau Lebaran kita mesti ngasih apa, atau kita kalau misalnya hasil panen kita mesti ngasih berapa kilo buat petani kita gitu kan, Bung ya. Jadi bentuk masyarakat feodalnya sebenarnya udah nggak bertahan, tapi nilai-nilainya masih ada, Bung, gitu kayak punggawa sawi itu kan patron klien, atau bukan buruh tani ya, petani-petani yang yang punya lahan kecil itu kan kadang-kadang cuma dikasih hasil panennya gitu, Bung gitu. Nah itu masih bertahan. Jadi bentuk masyarakat bahkan yang paling sederhana pun kayak masyarakat komunis primitif itu misalnya, Mas nyebutnya gitu ya, komunal primitif, itu masih ada teman-teman di sekitar kita. Simple ya contohnya ya, di Mentawai. Teman-teman ada yang pernah ke Mentawai nggak? Atau ke Kanekes gitu. Nah itu masih pakai, atau teman-teman di Bushman ya itu ya, tadi yang di Afrika Selatan ya, orang-orang Bushman, orang Pygmy itu masih pakai bentuk masyarakat yang diwarisi oleh leluhur kita di sebelum masa Neolitikum, teman-teman. Mereka bahkan nggak bertani, mereka berburu gitu. Nah, itu kan bukti-bukti masih ada ya, teman-teman ya, bahwa bentuk masyarakat itu nggak hilang, tapi dia cuman mengecil aja skalanya, dan yang mendominasi hari ini adalah kapitalisme, Bung. Dan kita nggak bisa bilang mereka akan bisa bertahan selamanya gitu. Suatu hari pasti mereka juga akan punah kemakan relasi upahan itu, karena kapitalisme ini ya tadi saya bilang lebih lebih bisa kompatibel di semua zaman dan di semua bentuk masyarakat, teman-teman gitu kan. Itu sih. Oke. Itu Bung Aram. Jadi masih ada, Bung ya, masih ada bentuk-bentuk masyarakat. Masih ada ya, jadi Apapun nggak masih ada, ya. penuhnya lenyap ya. Gak lenyap, Bung. Oke. Ini dari Bung Daniel Hendriadi. Bung, bisa nggak sih kita melampaui apa yang dipikirkan dan dituliskan Marx itu ya, melampaui Marx, bisa nggak? Sebenarnya ada, Bung, yang pernah melampaui Marx ya, katanya Baudrillard tuh, Pierre Baudrillard. Dia kan mengklaim bahwa dirinya melampaui Marx gitu ya. Sebenarnya bisa-bisa aja, Bung, kalau itu Marx kan cuma manusia, Bung ya, dia bukan nabi kan, dan dia bukan nabi Isa gitu. Teman-teman bisa aja melampaui itu kalau misalnya siapa tahu gitu, misalnya bentuk kapitalisme itu berubah lebih dari yang dibayangkan Marx itu ya. Contohnya kayak bentuk hari ini kan kayak kapital digital gitu-gitu, kapitalisme yang bentuk digital itu kan itu di zaman Marx itu belum dikaji, Bung gitu. Itu kerja-kerja yang bentuknya digital, kerja-kerja freelance gitu itu belum dikaji. Jadi masih terus harus diupdate, Bung. Jadi teman-teman bisa aja melampaui Marx gitu. Jadi lebih komprehensif gitu. Bisa, Bung. Oh iya, apalagi Marxisme sebagai ilmu ya, bisa Iya, dikaji Bung. ya. Bahkan Jadi bisa dikritik ya, Bung ya. betul, Bung. Jadi nggak kaku, Bung. Marxisme ini bukan dogma, Bung ya. Saya selalu ngikutin teman-teman kalau ngobrol. Jadi Marxisme ini bukan kayak kitab suci yang saya harus ngikutin gitu. Gimana cara berdoa, gimana cara saya memahami ketuhanan gitu. Bukan. Jadi ini justru harus diuji, Bung. Marxisme ini gitu. Kalau enggak ya teman-teman nggak ada bedanya sama mesin fotokopi kan gitu. Kata Marx, kata Engels, kata Lenin, kata Stalin, kata Mao. Gitu, Bung. Oh iya, oke. Itu harus diuji, benar nggak nih gitu? Karena kan dengan bisa diuji kan orang kan menilai Marxisme itu ini, Bung, oh ini berarti efektif nih Marxisme, Bung ya, masih bisa dipakai hari ini gitu kan, Bung. Jadi kayak jadi tadi saya bilang, Bung, jadi kita punya daya tawar untuk sistem kapitalisme gitu loh, Bung. Oh, asik kok pakai Marxisme gitu kan, oh ini juga kok keren nih gitu. Makanya sebenarnya harus gitu, Bung, kita jangan terpaku sama sama yang dikasih tahu sama Lenin atau sama Marx sama Engels. Kita tetap belajar dari mereka, Bung, tapi kita uji gitu. Kita coba bener nggak ya kalau kita ini teruji nggak ya di masyarakat real hari ini gitu, Bung. Itu sih, Bung. Ya. Tantangan kita itu, Bung.
Betul, betul. Jadi bukan Marxisme katanya ya. Iya betul Bung. Oke, kita lanjut ya. Iya Ini Bung, lanjut. makin lama makin banyak ya. Aduh, seru banget nih. Ini dari Girinda Bayu. Misalnya, anggap saja pertumbuhan ekonomi meningkat, baik melalui intervensi ataupun non-intervensi negara, sehingga cadangan tenaga kerja mungkin bisa terserap seluruhnya. Sehingga kekuatan dari buruh bisa meningkatkan upah buruhnya. Cuma jadi masalah, profit pun mungkin akan jatuh. Nah, bagaimana kapital menjaga profit itu ketika sarana non-kapitalis sudah habis terekspansi? Nah, ini Hmm. bagaimana? Ini menarik juga Bung. Jadi apa ya? Alam ini kan ada batasnya Bung ya. Jadi ketika Oke, dia oke. udah ada batas kan pasti ya stop gitu Bung, berhenti. Misalnya kapitalisme ingin mencari keuntungan seuntung-untungnya gitu. Misalnya kapitalis ingin mencari keuntungan sebanyak-banyaknya gitu kan Bung, dengan membabat-babat hutan misalnya gitu. Hutan habis gitu Bung. Misalnya kan jati itu kan nggak tumbuh dalam sehari gitu kan Bung ya. Dia butuh 25 tahun atau 50 tahun gitu. Saya mungkin bisa kapitalisme bisa mengakali itu Bung, bisa bikin riset-riset kan dengan kecepatan, misalnya mereka bisa ngakalin dengan sengon lah, dengan apa segala macam bisa, tapi yang penting itu adalah Marx itu nggak determinis Bung di kajian-kajian Marxisme itu. Jadi ada kekuatan dari agensi juga gitu loh, dari kita gitu, kelas buruh, untuk ikut campur dalam mengubah tatanan ini gitu. Kita nggak bisa nerima apa adanya dengan kehancuran kapitalisme dengan sendiri, itu nggak bisa Bung gitu. Kita nggak bisa pasrah, kita harus tetap berusaha juga gitu. Nah tapi ini pertanyaannya ini Bung ya, jadi oke, ini kayak di kayak di Finlandia, kayak di negara-negara Skandinavia gitu Bung ya. Itu kan dia menerapkan semacam sosialisme tapi dalam masyarakat kapitalisme gitu Bung ya. Sejahtera ya. Sebenarnya mereka itu sejahtera gitu Bung ya. Cuman alam nggak sejahtera gitu Bung. Mereka tuh di Skandinavia itu nggak hidup sendiri negara gitu, enggak Bung. Mereka tuh juga bergantung pada ekspor impor dari negara-negara dunia ketiga gitu, yang mana di Amerika Latin ditebang-tebangin di hutannya gitu buat dijadiin kandang sapi gitu kan Bung ya, itu untuk Bolsonaro itu segala macam kan. Nah terus nebang-nebangin hutan di Kalimantan segala macam, atau mungkin mengeksploitasi pekerja-pekerja yang bikin pabrik di sini gitu, bikin membutuhkan pasar di sini juga, contohnya bikin IKEA itu di Tangerang gitu misalnya. Nah itu kan juga butuh negara lain gitu. Jadi kalau bilang negara-negara Skandinavia itu negara sosialis, ya itu sebenarnya ilusi gitu teman-teman. Mereka nggak ngubah apa-apa gitu, nggak ngubah dunia ini, dia cuman beruntung di atas kebuntungan nih. Kalau saya sih ngeliatnya gitu. Jadi yang dirugikan ya negara dunia ketiga. Nah bisa nggak gitu? Apa pertanyaannya Bung tadi Bung? Yang mana itu dia? Sebentar. Bagaimana kapital menjaga profit itu? Oh iya. Ketika sarana non kapitalis sudah habis terekspansi Bung ya. Iya. Waduh, ini kayaknya mesti ditanya ke Jeff Bezos ini Bung ya. Saya belum kapitalis nih Bung. Tapi yang pasti Bung, kapitalisme itu ada aja akalnya Bung gitu. Maksud kapitalis itu ada aja akalnya. Contohnya dia bisa diversifikasi produk, bisa diversifikasi macam-macam Bung. Contohnya kayak simple ya Bung, shampoo Bung, perhatiin deh. Sekarang ada shampoo khusus hijab misalnya, atau shampoo khusus rambut kering, rambut kusam, rambut apalah gitu Bung ya. Itu nanti dia tuh tadinya kan shampoo cuma satu Bung ya, cuma satu produk aja shampoo gitu kan. Nah terus dikembangin sama dia, karena apa? Karena nilainya itu dia nggak bisa berhenti Bung, dia harus putar terus gitu. Kapital tuh nggak bisa berhenti, dia harus muterin terus gitu, dan harus ada produksi sesuatu. Dan mereka ngakalin dengan kita bikin diversifikasi produk deh, kita bikin khusus hijab, khusus rambut rusak, rambut apa. Sebenarnya kalau Bung perhatiin ya, di kadarnya itu ya nggak ada bedanya, cuman kemasannya aja beda gitu. Coba Bung perhatiin aja deh gitu, odol lah, sikat gigi lah, segala macam. Jadi produk itu diversifikasi aja gitu. Jadi kalau misalnya mereka kehabisan, sebenarnya untuk hari ini sih belum kehabisan ide, dan belum kehabisan sumber gitu. Tapi suatu hari pasti kehabisan sih Bung gitu. Ya. Ini ada pertanyaan
sederhana tapi penting, Bung. Gimana, Bung? Kenapa kok kopi di Starbucks lebih mahal daripada kopi di warkop? Wah, Kenapa? ini penting banget, Bung. Ini selalu menjadi pertanyaan saya dan teman-teman ketika beristirahat di kantor, Bung, kayak gini. Ini kenapa kopi di Starbucks lebih mahal daripada kopi Starling misalnya gitu? Saya nanya, kenapa ya mahal gitu, Bung ya? Pertama, Bung, dari produknya yang dijual. Kita perhatiin nih, Bung ya. Jadi kalau yang dipakai sama teman-teman di Starling atau di warung kopi, itu kopi saset ya, Bung ya. Berarti itu kopi yang diproduksi massal oleh oleh pabrik gitu, oleh the real kapitalisme gitu. Nah, itu di situ ada ini, Bung, yang tadi saya bilang di rumus umum kapital itu, bahwa semakin banyak produksinya itu, Bung, nilai yang terkandung di dalamnya semakin kecil gitu. Jadi dia harganya pun murah gitu. Jadi misalnya satu saset itu cuma 5.000 harganya, Bung. Karena isinya itu nilai yang terkandung di dalamnya itu ya nggak sebanyak nilai yang digunakan untuk produksi biji kopi yang di Starbucks, Bung. Kalau Bung perhatiin ya, di Starbucks itu nggak pakai saset, Bung ya. Dia pakai biji kopi ya, biji kopi murni real gitu, dijadiin tubruk lah gitu segala macam gitu. Nah, itu nilainya itu pasti beda, Bung. Kopi di Starling sama kopi di Starbucks tuh pasti beda karena di kopi langsung. Kopi yang langsung diproduksi di kebun kopi, terus dibawa pakai logistik yang harganya mahal gila gitu, Bung. Pakai kapal segala macam, yang kapalnya itu bisa sampai bisa beresiko dijarah sama perompak Somalia gitu kan. Misalnya gitu, Bung. Jadi ongkos kirimnya pun juga pasti lebih mahal gitu, Bung. Sampai ke gerainya Starbucks itu mahal. Jadi nilainya itu lebih tinggi, Bung, ketimbang kopi yang Starling. Kopi Starling itu diproduksinya mungkin di Karawang. Terus dia produksinya juga, kopinya itu nggak murni kopi kan, Bung, ada campur-campur esen segala macam gitu kalau Bung perhatiin. Jadi ya nilainya beda. Dan faktor kedua adalah brandnya, Bung. Jadi mereka tuh pakai brand gitu loh, sewanya segala macam. Terus ongkos franchise-nya itu udah tambahan-tambahan lain, Bung. Tapi intinya itu yang bikin dia beda adalah komoditasnya itu sendiri, Bung. Kopinya itu yang dibuat itu beda, nilainya beda ya, Bung ya. Oh, iya. Itu sih nilai paling. gitu ya, yang menentukan ya. Iya, nilai dari kopinya itu yang beda, Bung. Oh ya, beda ya. Oke. Ini ada pertanyaan yang cukup relevan dengan diskusi kita dari Muhammad Akbar. Bagaimana cara mengajarkan Marxisme ke generasi milenial? Jadi how to-nya ini ya. How to-nya, Bung ya. How Ini to. sebenarnya caranya Bung Ali sama Bung Arham ini udah yang paling relevan, adalah bikin video. Itu sama podcast sebenarnya zaman sekarang, Bung ya. Podcast ya. Iya bener, Bung. Itu paling relevan hari ini buat dipakai, itu kayaknya itu paling enak deh, Bung. Kalau kita ngasih tahu buku-buku gitu, kayaknya generasi milenial belum tentu baca, Bung. Jadi minimal review lah, Bung. Ada review kalau saya nyaranin. Dan cara mengajarkannya itu, memperkenalkannya ya, kita bukan nggak boleh, Bung ya. Saya sarannya jangan memaksa gitu loh, Bung. Jadi ya kita ngasih tahu aja gitu. Ngasih tahu kita ada ini loh, tapi kita nggak usah maksa bahwa wah harus gini, harus gitu, harus gini gitu, kayak dogma gitu loh, Bung. Kayak kita, teman-teman yang saksi Yehova mungkin di sini mungkin tahu ya gitu kan, cara menyebarkan agama gitu. Atau teman-teman yang di HTI itu kan, di HTI mungkin aktif dulu kan, wah kan kalau dakwah itu kan semangat banget tuh. Jadi ya sebenarnya biasa-biasa aja, kita tetap memperkenalkan bahwa ini Marxisme kayak gini loh, Marxisme tuh kayak gini, dan ini Marxisme yang selama ini teman-teman kira itu serem gitu loh, yang dilarang sama TAP MPR gitu, ternyata nggak sesuai dengan itu kan, Bung, kadang-kadang kan gitu. Jadi ya intinya yang mengenalkan dengan cara, sebenarnya, Bung ya, kalau zaman sekarang kan orang-orang pragmatis, Bung ya, jadi ya nanya pasti apa gunanya saya belajar Marxisme gitu kan, apa gunanya saya begini, pasti nanya apa gunanya kan, pragmatis gitu. Nah makanya itu tugas dari teman-teman di persimpangan kiri jalan untuk menemukan cara terbaik bagaimana Marxisme ini bisa bermanfaat gitu, Bung. Itu minimal itu bisa bermanfaat untuk untuk percintaan teman-teman gitu. Misalnya contoh, Bung, ini saya mempraktekkan apa yang diajarin sama
sama Pak Dede nih, ini master saya nih, guru spiritual, bahwa belajar dari nilai, Bung, ya. Nilai itu hanya bisa muncul apabila dia menjadi nilai tukar kan, Bung. Apabila dia dipertukarkan gitu kan. Nilai itu hanya muncul apabila dia dibandingkan dengan komunitas yang lain tuh, nilai dari komunitas yang lain gitu. Misalnya adanya botol aqua ini hanya bisa diukur berapa nilainya dari ketika diperbandingkan dengan regal gitu, Bung, gitu. Oh, nilainya ternyata nggak setara gitu, Bung. Nah, itu kan. Jadi dia itu harus dikeluarkan gitu, Bung, dia jawantahkan gitu. Jadi sama kayak cinta, Bung, gitu. Jadi kalau Bung itu cinta sama seseorang gitu, sayang sama seseorang, teman-teman nggak bisa cuman bikin puisi, terus teman-teman ngirimin mereka nempel stiker di motornya gitu, atau jadi pemuja-pemuja rahasia gitu. Jangan, teman-teman, itu nggak akan berhasil gitu. Teman-teman harus ngasih tahu bahwa teman-teman tuh cinta dengan pujaan hati teman-teman, itu harus dikasih tahu, harus direalisasikan gitu, kayak nilai, teman-teman. Nah, dan itu saya belajar itu pertama kali 2013 itu, dan mengujinya ke orang yang saya suka gitu, Bung, dulu. Nah, itu berhasil, Bung, gitu. Oh, ternyata saya bisa tahu nilai perasaannya si cewek ini, Bung, gitu, ke saya gitu. Setelah saya kasih tahu gitu. Sebelum saya kasih tahu, saya nggak tahu perasaannya dia gimana gitu kan, Bung. Gitu, Bung. Sesimpel itu gitu. Marxisme gitu, Bung. Yang saya pelajari dari Pak Dede gitu misalnya kan, gitu. Sesimpel itu gitu. Ya, itu Dan apa dialektika ya. Dialektika, betul, Bung. Harus berubah gitu. Dan alam ini kan penuh dengan dialektika, Bung, ya, dengan gerakan-gerakan yang nggak berhenti gitu. Bahkan dari yang kuantitas ke kualitas ke kuantitas, itu berubah terus. Nah, makanya sesimpel itu, Bung, gitu. Dari mana pacar teman-teman tahu teman-teman sayang sama dia kalau teman-teman nggak membuktikan gitu kan, nggak mengejawantahkan. Misalnya teman-teman mau naik motor ke rumahnya gitu, dari Tangerang ke Bekasi misalnya gitu kan, itu kan bisa diukur kan, wah, cintanya ternyata ini 10 liter bensin gitu, Bung. Gitu. Jadi harus dibuktikan. Jadi Marxisme ini minimal tuh harus bisa bermanfaat sih, Bung, kalau saya cara mengenalkannya gitu. Bisa bisa mudah dipahami, terus dan bisa digunakan secara praktis, Bung, gitu, untuk minimal untuk metode berpikir gitu, Bung. Itu sih, Bung, kalau dari saya. Iya. Oke. Buat teman-teman yang masih mau mengajukan pertanyaan, ya silakan. Ini kesempatannya tinggal sekitar 20 menit lagi nih. Supaya disudahi ya, nanti selesai nggak selesai kumpul gitu kalau di sekolah dulu. Oke, ini ada pertanyaan apa lagi ya tadi ya yang belum kebaca ya? Masih banyak, Bung, ya pertanyaan, Udah Bung? semua ya. Ada Daniel Hendriadi tadi nih. Kalau soal energi alternatif gimana, Bung? Kalau kita baca Homo Deus, meskipun sumber daya yang ada hari ini akan habis, tapi bukannya kapitalisme punya 1000 cara untuk mengatasi itu, energi alternatif misalnya. Jadi yang masalah bukan lagi soal kelangkaan sumber daya dan energi, tapi lebih kepada masalah ekologi. Nah, bagaimana tuh mencoba mengkritik kapitalisme melalui argumen ekologi? Nah, itu, Bung, ya. Itu saya sebenarnya bukan ekolog, Bung, ya, bukan ahli ekologi nih. Ada teman-teman yang lebih ahli soal ekologi sebenarnya nih, yang bisa ngejelasin. Tapi kalau saya pribadi sih, kalau kritiknya sebenarnya makanya saya simpel aja, Bung, gitu. Kalau kita ngeritik sistem kapitalisme ini pasti nggak akan lepas dari kontradiksi internal di rumus umum kapital. Makanya teman-teman yang minimal bisa megang, bisa memahami rumus umum kapital aja gitu. Minimal itu teman-teman bisa bisa mengkritik bentuk-bentuk masyarakatnya gitu. Jadi teman-teman udah kepegang nih, ibaratnya pisau bedahnya nih, teman-teman ya. Pisau bedahnya itu di kapital gitu. Teman-teman ngebedah apapun bentuknya gitu ya. Bentuk organnya gitu, bentuk manusianya, teman-teman kalau teman-teman bedah itu pasti sama aja gitu dalamnya gitu. Ada usus, ada hati, ada limpa, ada jantung segala macam, teman-teman. Jadi kapitalisme itu di mana-mana sama gitu. Hanya penampakannya aja beda. Meskipun mereka sekarang udah menawarkan energi terbarukan segala macam, tapi itu nggak mengobati kontradiksi di rumus umum internal itu, rumus umum kapitalnya itu, teman-teman, yang bermasalah. Jadi kalau saya bilang itu kayak cuman ngipasin borok aja, teman-teman. Itu nggak ngobatin gitu, nggak
nggak mengobati kapitalisme ini. Dan satu hari pasti ada kejungkalnya gitu loh kapitalisme. Ketika dia udah benar-benar mentok gitu teman-temannya. Oke. Tadi Bung Daniel Hendriadi itu kalau mau tanya langsung pakai video juga nggak apa-apa loh. Ya, Oh boleh Bang. bisa, iya. Tadi sempat muncul itu kelihatan mukanya tapi ditutup lagi. Kalau mau silakan ya. Terus ini ada satu lagi nih pertanyaan nih. Oh nggak usah katanya. Tadi ada pertanyaan nih. Tadi soal ekonomi alternatif itu ya, yang komunitas-komunitas kecil itu. Nah ini katanya sekarang mulai banyak inisiatif kolektif komunitas ini dari Krishna. Dalam bentuk ruang bebas uang, pasar gratis, dapur umum, sampai bentuk koperasi distribusi swakelola. Gerakan mereka mulai terorganisir di banyak kota, terutama sejak pandemi. Apakah inisiatif seperti ini bisa efektif mendorong konsep masyarakat sosialis atau anarkis di tataran lokal? Bagaimana mendorong hal ini agar bagaimana menjadi gerakan lebih besar? Gimana kalau menurut Bung Hugo? Kalau menurut saya sih bagus Bung, saya selalu mendukung Bung kayak kolektif-kolektif itu menurut saya keren Bung. Mereka bisa bersolidaritas gitu Bung ya. Di tengah hidup yang pragmatis ini yang lihatnya untung rugi gitu, mereka masih bisa mikir bahwa kita nggak pentingin untung rugi gitu. Kita yang penting bersolidaritas gitu kan Bung. Itu menurut saya itu keren banget. Tapi yang jadi masalah itu ketika ide-ide ini cuman berada di dalam lingkaran mereka aja Bung gitu, di lingkaran kita aja. Jadi ide ini semacam involutif gitu Bung. Dia nggak keluar dari dalam kita aja gitu. Cuman saya sering dulu kan datang ke teman-teman yang di kolektif gitu kan. Itu cuman ya paling ya kita bisa mengembangkan kolektifnya, tapi ya agak berproses Bung gitu. Nah, berprosesnya dan nggak cepat itu, agak lama. Nah, makanya kalau misalnya mau mengembangkan ke yang tahap selanjutnya, teman-teman ya tetap jalanin aja gitu, tetap konsisten bikin, dan konsep-konsep kayak gitu bisa diperkenalkan juga ke kalayak luas gitu kan. Karena ya nggak semua orang menilai itu bahwa pasar gratis itu bagus gitu. Nggak semua orang mau tertarik datang ke pasar gratis gitu, misalnya Bung, ke kolektif apa gitu. Mereka mungkin kayak ragu-ragu, kayak takut atau belum kenal gitu kan Bung ya. Nah, paling sih cuman coba diperkenalkan aja caranya gitu. Kalau saya sih gitu Bung. Oke. Ya ini udah ada beberapa yang pamit ya. Bung Bahtiar sama Bung Martin ya. Terima kasih sudah mengikuti. Ada pertanyaan lagi nih Bung. Muhammad Akbar Darojat. Menurut Bung Hugo, apakah gerakan kiri sekarang di Indonesia bergerak maju atau stagnan? Waduh, saya nggak bisa bilang, cuma saya belum meneliti itu Bung ya. Maksudnya belum mempelajari gerakan kiri di Indonesia hari ini Bung. Cuman yang saya lihat dari catatan-catatan ya katanya sih stagnan gitu Bung, katanya. Karena mungkin ya tadi saya bilang hanya berkutat di situ-situ aja, di kita-kita aja. Ide-ide ini nggak keluar dari lingkaran teman-teman di persimpangan kiri jalan gitu. Tapi makanya saya senang ketika ada Akademi Ali Arham gitu, bisa bikin video yang kita bisa paham itu sebenarnya menarik banget tuh. Jadi teman-teman nggak susah lagi bisa menemukan itu kan. Kadang-kadang teman-teman kita yang tadi di kampus itu kritis kan, ketika harus menghadapi realita hidup dunia di Jakarta itu jadi ya agak meninggalkan, lupa atau apa kan. Ya itu sih sebenarnya saya nggak pernah masalah Bung. Jadi ya itu pilihan masing-masing kan. Cuman apa ya, banyak cara gitu Bung. Banyak cara kita untuk bisa memperkenalkan ide-ide marxisme, ide-ide analisis-analisis ini dengan berbagai cara, dengan cara yang bahkan nggak revolusioner sekalipun gitu kelihatannya gitu misalnya. Itu nggak apa-apa Bung gitu, apapun caranya gitu, yang penting teman-teman udah memperkenalkan dan orang bisa tertarik, itu udah bagus kok menurut saya gitu. Tapi ya saya nggak bisa bilang stagnan atau maju ya, karena dibilang stagnan ya stagnan, dibilang maju ya maju juga gitu. Ada pemikir-pemikir hebat kayak ada Bung Martin, ada Bung Dede, ada Bung Ali, ada Bung Arham, gini-gini kan, itu adalah sebuah kemajuan zaman gitu. Di satu sisi gitu kan. Karena yang paling penting adalah menyadarkan ini dulu Bung, menyadarkan kesadaran kita dulu bahwa ini ada yang nggak beres dengan masyarakat kita gitu, ada bermasalah, dan kita kan nggak mungkin gitu
menyadarkan semua orang di dunia ini gitu, Bung. Dan harus pelan-pelan gitu, Bung, ya, dengan cara yang sabar ya. Mungkin Bung Ali dan Bung Arham ini bikin video ini tahun 2020 ya. Cuman mungkin ada orang yang tahun 2030 nanti baru ngeliat videonya Bung Ali dan Bung Arham. Kita nggak tahu ya, Bung, ya. Karena apa ya? Kalau teman-teman baca sejarah sendiri gitu kan, kapitalis apa ya, pedagang-pedagang Genoa dan Pisa Genoa sama pedagang-pedagang Venesia itu kan menghadapi sistem feodalisme yang apa ya, sulit gitu loh di masanya gitu kan. Mereka itu para kapitalis ini aja nih menumbangkan feodalisme aja berapa abad gitu kan, dari hampir 8 abad lah gitu, sampai bisa sampai ke apa namanya, masyarakat kapitalisme hari ini 8 abad, teman-teman. Nah, gimana kita gitu yang mau menumbangkan masyarakat kapitalisme gitu, yang notabene lebih kuat ketimbang feodalisme gitu. Itu pasti lama banget. Jadi teman-teman harus sabar ya gitu, karena revolusi nggak besok pagi dan nggak tahun depan. Jadi lewat pendidikan gini nih, pendidikan ilmu pengetahuan yang di-share Bung Ali dan Bung Arham, itu kita bisa minimal mempelajari dulu, terus mengembangkan segala macam, juga bisa pelan-pelan ngasih ide-ide ini. Ibaratnya kalau teman-teman kita yang Kristiani bilangnya kabar baik ya gitu ya, menyebarkan kabar baik mewartakan kabar baik ini ke orang-orang gitu, ke teman-teman kita pekerja dimanapun yang selama ini mungkin di dalam lubuk hatinya tuh ini teman-teman bertanya-tanya gitu, kayak aduh ada masalah kenapa ya kok saya bisa dipecat, dia dipotong gajinya, saya nggak kaya gitu. Nah itu kan membutuhkan jawaban ya gitu, teman-teman ya. Dan seringnya jawaban itu diberikan oleh teman-teman kita di seberang jalan gitu. Misalnya diberikan oleh Habib kita misalnya itu yang bisa menjawab kita kan, itu kan Habib Rizik itu lebih bisa menjawab keresahan hati orang-orang di Jakarta itu kan, karena susah segala macam, dia bisa menawarkan salvation ibaratnya gitu. Wah ini loh, saya bisa minimal saya dengar ceramahnya Habib, saya jadi jadi termotivasi, saya jadi semangat hidup gitu teman-teman. Nah itu kan sebenarnya awalnya dari kegundahan di kapitalisme ini, tapi mungkin teman-teman di sebelah kiri jalan belum bisa merangkul teman-teman kita yang di seberang jalan itu, teman-teman yang di kanan jalan. Ya sebenarnya nggak masalah ya teman-teman ya, karena pilihan masing-masing, dan yang penting sekarang ini ya kita lakukan apa yang kita bisa teman-teman ya. Yang paling penting itu realistis kan, karena hidup itu mesti makan gitu kan. Kita marxisme ini belajar materialisme dialektis gitu kan, materialisme gitu, yang ada dulu gitu, yang sesuatu dulu, yang real, yang benda dulu, yang duniawi dulu, baru kita ngomongin soal hal-hal yang lain gitu. Jadi teman-teman yang di Jakarta, yang di manapun, yang di kota industri segala macam, yang penting nggak harus kerja dulu kita, ya, nyari makan dulu dan lakukan apa yang kita bisa gitu. Kayak Bung Ali dan Bung Arham ini kan di tengah-tengah kesibukannya bisa tetap mewartakan kabar baik gitu berarti. Jadi gitu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Bung Hugo. Nah, ini akhirnya selesai ya. Akhirnya berakhir juga pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin Bung Arham ada komentar atau kata-kata terakhir sebelum nanti Bung Hugo. Ya, kalau pertanyaan sih sudah nggak ada ya, udah cukup banyak. Jadi dari tadi Bung Hugo nih direbut terus sama pertanyaan-pertanyaan. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bung Hugo. Mungkin ada pesan-pesan terakhir buat pemirsa dan juga buat kita semua. Pesan-pesannya sih itu Bung ya, paling sabar aja Bung, sabar aja. Dan kalau mau belajar itu memang harus capek dan harus berkorban gitu. Jadi dan teman-teman ingat lagi aja, jadi kita udah ada porsinya masing-masing di perjuangan kiri jalan ini teman-teman. Jadi kayak Bung Ali dan Bung Arham itu di kajian-kajiannya, mungkin ada teman-teman kita yang di lapangan, ada teman-teman kita yang di serikat buruh segala macam. Itu teman-teman dimanapun teman-teman beraktivitas, itu teman-teman jalanin aja nggak apa-apa, bagus. Yang penting ini untuk kita ini semua kan untuk kemaslahatan kita semua gitu teman-teman, tentang kelas pekerja gitu, yang mungkin selama ini teman-teman nggak sadarin dan
baru sadar ketika dipecat, ketika dipotong gajinya gitu kan. Nah, itu teman-teman, kapitalisme ini ya sebenarnya kelihatannya asik-asik aja. Tapi ketika teman-teman menghadapi masalahnya baru kita nyadar, waduh, kenapa nih ada yang nggak beres nih. Dan jawaban-jawaban itu ya cuma bisa ditemukan kalau kita belajarin marxisme, teman-teman. Dan belajar marxisme itu ya harus sabar, harus mau konsisten gitu. Dan yang paling penting adalah teman-teman mengosongkan gelas gitu, ibaratnya mengosongkan botol. Kita nggak di sini kita sama-sama belajar kan, nggak ada yang paling tahu dan paling pintar. Jadi kita sama-sama saling diskusi, saling tukar pikiran, dan kritik itu bagus banget teman-teman. Dan yang paling penting adalah kalau belajar marxisme itu adalah mau baca sih. Apalagi belajar kapital ya Bung ya, di tengah generasi milenial ini. Makanya saya sama teman-teman filsafat bikin review-reviewnya itu, semoga teman-teman kalau mau mampir nonton-nonton boleh. Saya baru sampai bab 6 teman-teman, sorry karena pekerjaan menumpuk. Nah itu kalau untuk kajian-kajian ekopolnya bisa lebih mendalam, lebih tajam, lebih ke teman-teman di sama Bung Ali dan Bung Arham ya di channel Akademi Ali Arham. Kalau saya sih itu paling semangat terus teman-teman, jangan patah semangat gitu, karena masyarakat yang lebih baik tuh mungkin gitu kalau kita usahakan, dan kita nggak pasrah doang, tapi kita usahain itu mungkin. Jadi karena ini kerja kolektif, yuk kita kerja bareng-bareng gitu, kita belajar bareng-bareng. Langkah kita masih lama banget teman-teman, masih jauh banget dari tujuan kita, masih jauh banget. Kita masih mempersiapkan amunisi kita gitu, senjata-senjata kita. Dan amunisi kita ini, senjata kita ini beda-beda gitu. Bung Ali dan Bung Ahram ini di ilmu pengetahuan gitu. Saya mungkin di kajian kapital gitu. Jadi kita ini ibaratnya prajurit teman-teman. Satu komando yang mana kita mau melawan sesuatu yang di luar kekuatan kita teman-teman. Ini kuat banget. Kapitalisme ini nggak kelihatan. Dia ini mekanisme cara kerja yang kalau kita nggak sama-sama berjuang mengubahnya, ujung-ujungnya mereka yang mengubah kita gitu. Jadi kalau saya kasih tahu teman-teman, saya selalu pegang kata-kata yang dari sahabat lalu disebutin ya. Buruh sedunia, bersatulah. Itu Bung. Sekian Bung, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bung Hugo untuk waktunya dan juga ilmunya sudah mau berbagi dengan kita semua. Semoga menginspirasi kita semua untuk mempelajari kapital ya, dan terus mencoba untuk memahami kapitalisme dengan lebih baik, dan kiranya pada waktunya nanti kita sama-sama bisa untuk melampauinya. Oke, kita akhiri dulu sampai di sini recordingnya. Teman-teman, jangan lupa untuk ikuti juga, subscribe, follow ya Filsafat, dan juga tentunya Akademi Ali Arham. Oke, ada yang bilang penutupnya putar internasional. Silakan disetel di tempatnya masing-masing ya. Oke.